Interior di dalam tenda dibuat senyaman mungkin dan kondisi selalu dirawat, jadi akan sangat nyaman saat digunakan oleh wisatawan yang menginap di Sunset Hills Malino. Harga untuk menginap di penginapan ini sangat bervariasi tergantung dengan jenis tenda dan waktu bermalam yang Anda habiskan. Terkadang ada pula promo atau diskon di waktu tertentu seperti hari raya, liburan sekolah hingga tahun baru. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi di obrolan komunitas ya, tentunya bersama Kak Amar ini. Pokoknya kalau ada yang ngarmi nih pendengar tak sedeng kayak dikenal-kenal ki suaranya. Luar biasa nih profesi dari Kak Amar ini, penyiar ketemu penyiar ya, dari saja ki. Tapi sempat deg-degan juga sih. Oh, sempatnya kayak domba-dombaan nih. Ya. Barusan ini penyiar diwawancarai di. Bagaimana kabar tak kamar ini? Ya alhamdulillah. Iya. Wiwi ya. Bukan, Yuni. Apa Yuni ya? Sorry salah nama. Iya. Oh, kemarin sempat ini berganti depart ya, karena iya. ada Wiwi lagi cuti Kak. Jadi saya yang masuk ini. Untung kakak Noja sebenarnya sudah ingatkan, hati-hati loh besok Wiwi itu. Alhamdulillah ketemu dengan penyiar bijak. Kalau saya biasa di udara dipanggil Daim Baji, kamar. Iya. Kalau di udara juga saya itu biasanya dipanggil Ambo Maru. Tidak Mak Maru jadi. Biasa kan Maru itu kalau bahasa Bugis. Itu Ambo Maru artinya. Oh, apa itu artinya deh? Maru itu orang Maros. Oh. Campuran Bugis dengan Maros. Jika saya orang Maros Tonja ini. Saya kasih kemo deh. Oh, kasih kemo. Iya. Apa di saya ini di Turikale. Turikale. Iya. Keluarga banyak di Turikale itu. Iya. Iya. Jadi ini obrolan komunitas kita kerjasama dengan Himpunan Pelestari Bahasa Bahasa Daerah. Iya. Jadi ini saya orang Bugis Kak Amar, tapi apa tidak fasih begitu bahasa Bugis. Padahal dari kecil itu lingkungannya istilahnya orang little. Ini deh. Apa sana gisengannya. Astaga, ada balik kamera. Jadi kita live streaming juga ini Kak Amar, terus live juga di Facebook ya. Iya, jadi pola komunikasi dalam bahasa Bugis. Iya. Jadi ini juga jadi kan ini bahasa Bugis mesti orang dari daerah ini ya, daerah Bugis. Ya karena tapi Bugis sebenarnya itu Iya. ada beberapa dialek Oh, yang iya. masing-masing punya ciri khas. Oh, ada. Dia, Iya. misalnya contoh ya, Iya. contoh kecil saja. Contoh. Tidak usah saya sebutkan 27 itu. 27 Cukup provinsi, misalnya iya, dari Bone, ada Singkang, Bajo. Iya. Lalu kemudian ada juga Sidrap, Yeah. ada Pare, Yeah. kemudian Pangkep, sana-sananya sedikit baru. Nah, kemudian ada campuran seperti Maros. Yeah. Nah, itu masing-masing lain dialeknya. Nah, jadi tergantung dari orangnya mau pilih dialek yang mana. Iya, Iya, tapi seperti itu. kenapa bisa itu beda-beda dialeknya kayak itu Kak, di Bone ada tong Iya. kayak misalnya bahasa Bugisnya makan, di Iya. Wisidrap lain tongi dia bilang lo de apa? Ya. Apa Kak? ini sebenarnya Iya, sih iya. sebenarnya sih kalau kita mau bahas yang seperti itu Iya. mereka itu bilang dah kasar. Iya. Ya, dah kasar sebenarnya Iya. karena saya kasih contoh Iya. misalnya Dek Yuni Iya. di Sidrap ya. Iya. Terkenal dengan bahasa daerah Bugis yang sedikit keras-keras. Contohnya. Misalnya kalau di Bone leteki mabura. Leteki Kalau di ma- leteki mabura. Iya, Kalau iya. di Sengkang Iya. jokaki manre. Jadi ada kayak ada yang agak halus-halus didengar, ada Iya. yang kalau di Maros Kalau di Maros masih kalau seperti itu biasanya itu memang ki ngandre misalnya dia agak ya, bercampur dengan Makassar campur. Tapi iya. ada lebih keras lagi kalau Iya. kalau di Sidrap itu bilang leteki makbuse. Makbuse padahal itu mau disuruh kita makan. Disuruh dimakan itu. Iya. Tetapi mungkin polanya Iya, karena
kalau kita misalnya memakai bahasa daerah baku itu sudah susah sekarang. Susah, iya, iya. Makanya sekarang banyak orang-orang Bugis itu Iya, mencampur aduk lah bahasanya. seperti itu ya. Campur bahasa Indonesia Iya, iya. seperti itu. Tapi ya ada juga yang modern. Iya. Mandre guys. Ada nih guys Nadi. Ada guysnya. Tapi Iya. itu menarik. Itu, iya. Kita biasa terkadang kebetulan saya juga pendidik. Biasa kalau misalnya ada siswa kita orang Bugis, Iya. enak komunikasinya. Oh, Enak komunikasi. Ketemu dengan Makassar, enak juga komunikasinya. Iya. Ya meskipun ya pada umumnya kita pakai bahasa Indonesia, tetapi untuk menarik Iya. siswa kita bagaimana cara supaya animo mereka untuk belajar Ya, itu lebih dekat lagi, Kak Di. Iya, Ya, kita biasanya pakai bahasa begitu. bahasa Iya. daerah bahasa apa dialek-dialek. Dialek kita sendiri. Iya, Jadi bagaimana- biasa temannya tertawa. Tertawa dong. Iya. Jadi pola komunikasi dalam bahasa Bugis itu bagaimana nota ini kamar? Iya. Polanya sebenarnya kalau dikatakan ada dekadensi enggak juga. Iya. Masih tetap sama dengan yang dulu. Iya. Kalau yang dulu sebenarnya sedikit lebih halus sebenarnya dibandingkan yang sekarang. Biasakan kalau sesuai lagu biasa seperti contohnya, Iya. saya berikan contoh ya. Iya. Karena kita tidak bisa pungkiri Iya. bahwasanya lagu itu membuat masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh dunia itu menjadi penyeimbang dalam hal pola bahasa. Ya, lagu juga itu bermacam-macam sekarang. Iya. Oke. Ini sampai biasa kebetulan saya tergabung juga dengan beberapa komunitas. Ada komunitas Patikala, ada komunitas-komunitas yang ini biasa sering masyarakat umum bertanya, Bang Amar, Iya. gimana ini? Saya perhatikan lagu-lagu Bugis sekarang beda tuh dengan yang lagu-lagu yang dulu. Iya, lagu Bugis karena iya. lagu Bugis sekarang katanya itu sudah sepertinya arahnya agak komersil. Negatif Beda dengan juga. dulu. Iya, Kalau iya. dulu itu ada sampai lagu Makassar, lagu Bugis seperti itu. 3 tahun sampai 5 tahun itu baru bisa keluar. Begitu hebatnya. Iya, harus pencipta kita dulu. disaringi dulu itu kata Iya. per kata, Kata per kata, baik dengan baik. Iya. Ya, saya berikan contoh misalnya Iya. lagu Leteri Manifi. Leteri Iya, Manifi, dibandingkan dengan lagu sekarang. Dede, Toba nama Chandring. Semuanya. Kalau Toba nama Chandring itu masih Iya. ada Makun Rejaman No. Iya, Kemudian itu ada nih, juga betul, lagu yang cocok. selalu mengeksploitasi janda. Ini banyak pertanyaan seperti itu Iya, ke saya. Makanya saya juga dalam perhimpunan Iya, Balai Pelestari Bahasa Daerah, iya. ini saya kemukakan bahwasanya ada baiknya barangkali kita menjadi sedikit pendekatan kepada mereka yang pencipta lagu itu. Yes. Artinya janganlah terlalu mengeksploitasi demi komersialisasi. Iya, banyak ini. Kan enak kok kalau kita misalnya Iya. lagu-lagu Bugis kayak dulu seperti Leteri Manifi Iya. itu. Contohnya seperti ini. Tasiali senalino mau molo temele temasele toa. Nah, itu Pasti bagus, unik, iya. pasti unik. Langsung itu perasaan itu hati adem. kena di hati ya, Iya. ada rasa adem. Ini Kak Dede Iya. dulu request dulu lagu Bugis Toba nama Chandring janda ya itu mesti ada betul ini tugasnya dari Himpunan Pelestari tugas Bahasa kita. Daerah. Iya. Tugas saya kira seperti itu tugas Iya. kita untuk bagaimana menyadarkan mereka. Tetapi terkadang juga Iya. sebagai
Ya apa ya, barangkali perlu juga saya sampaikan di sini bahwasanya saya dengan ada dulu itu penyiar kami itu saya satu album dengan beliau, Halimah Umar. Oh Ya, iya, almarhumah Ibu Halimah Umar. Almarhumah Halimah Iya, Umar. beliau pensiunan sini juga ini Pensiunan RRI. sini juga. Iya. Terkadang kalau kita menyampaikan kepada yang mencipta itu adik-adik Iya, kita, pencipta anak-anak lagu. kita sekarang itu, Iya. terkadang dia mengatakan, oh ndak mau disaingi ya senior. Inilah sampai makanya saya katakan, kakak Nojeng, kakak Dix, tugas kita untuk seperti itu. Iya. Jangan sampai kalau macam kita ini, wah mentang-mentang senior mau mengajarin kita. Iya. Padahal tidak seperti itu. Iya. Kita mau menempatkan bahasa kita itu bagaimana supaya bisa diterima sampai abadi. Iya. Bukan kayak sekarang. Seperti tadi itu Iya. letemar ongkona arumpone. Bulu alauna tempe. Bulu alauna tempe. Kalau sekarang makun re nyamanno. Iya ada tuh. Engkau bali bolaku liwela Iya. de gayana. Kok sih? Macam lapa pito na. Papito nah Iya, jeje. sama seperti itu. Mapute tapana enama bolo cekun. Itu bahasa Bugisnya itu ini ya terlalu kasar atau bagaimana? Mungkin ada. Sebenarnya sih enggak kasar Iya. sebenarnya, tetapi itu kan kalau orang luar negeri mempelajari bahasa kita pasti mereka bingung. Mereka bingung. Para kau ini selalu bagaimana supaya ada ketersinggungan. Iya, akhirnya jadi Seperti tersinggung itu. kita yang dengar Meskipun dalam keseharian itu benar. Ada makundre itu memang artinya menena. Iya, menena. Artinya Iya. Tapi kan ada Seperti bisa itu. dibuatkan dalam bahasa Bugis itu kayak Iya. papasan-pasang yang dikaitkan dengan Iya. papasan-papasan dulu. Papasan-papasan dulu. Iya. Ya kan ada kita itu orang Bugis, ada yang dikatakan si pakatau. Iya. Nah, ini sudah tidak bisa si pakatau kalau dikatakan ternyata bedak yang kau pakai itu hanya racikan. Ada tuh itu lagunya kurasa itu beda racikan. Iya. Iya, jadi ini bagaimana ini cara kita sebagai HPBD ini misalnya kalau ada nih lagu-lagu yang syair-syair Bugisnya yang tidak bagus. Kita Ini pada saat kita artinya rapat koordinasi kemarin itu yang dihadiri oleh ketua direktur Bali Bahasa Jakarta. Kita dorong karena kita tahu kan sifat orang Makassar itu deh. Kalau disampaikan. Iya. Baik kalau Natario masih sampai nah. Iya, biasa nomor 7 bertindak. Memang susah ya untuk kalau orang Bugis Makassar itu disentuh hatinya untuk diberitahu bahwa ini tidak bagus ya. Jadi tetapi sebenarnya kalau disampaikan secara persuasif, saya kira mereka itu akan terima. Makanya kalau misalnya macam saya itu kan dibilang kok pernah terjun di dunia musik. Ya, jujur yang membiayai kuliah saya itu adalah musik. Ya, adalah musik. Alhamdulillah naik kuliah di Makassar saya tahun 82 naik kuliah di Makassar itu hanya membawa semangat saja kodong. Kalau dari orang tua hanya ya maklum guru itu gimana ya guru, kemudian tiga orang yang belajar kuliah di sini langsung 3 orang, kiriman kami itu hanya 15.000 satu bulan. 15.000. Sementara kalau kita main musik ya alhamdulillah satu malam itu bersama dengan Halimah Umar. Waktu itu. Kebetulan mereka dulu tuh Halimah Umar punya namanya orkes dulu namanya El Sinta. Disitulah kami saya awalnya main drum. Lama-lama main bass lagi. Tapi saya bilang
wah sawerannya kurang Dibanding penyanyinya. dibanding penyanyi. Saya belajar maju lebih menyanyi. penyanyi aja dah. Nah pas di IMIM dulu itu ada orang pengantin, Iya. ada yang minta lagunya Bulu Alauna Tempe. Penyanyinya pusing. Iya. Itulah. Jadi adik-adik penyanyi sebenarnya. Iya. Meskipun kita berkiblat misalnya lagu barat, Koreaan, ingat jangan lupa daerah bahasa lagu daerah kita sendiri. Iya. Jadi Iya. harus ki kuasai itu lagu Harus bahasa dikuasai. daerah. Iya. Contoh saya punya anak itu, Iya. mereka itu kan indie band. Iya, Oh, semua lagu barat lagu ini. Tiba diminta ada special perform, Iya. itu hanya untuk main band, tetapi untuk lagu-lagu Lagu daerah, daerah. Oh, Bugis dengan Makassar. Bingung. Bingung. 4 hari 4 malam saya tatar nggak bisa. Terus ada pelajari. Iya, kalah. karena begini, saya ingatkan Iya. ke ada anakku yang artinya menekuni di bidang dunia band ini. Iya. Mengkomunikasikan lagu Iya. itu, kemudian menuju ke misalnya ada acara di daerah-daerah itu, kamu akan artinya blank pada saat mereka mengatakan, coba dong tolong nyanyiin ini, Itana Tendribolo, Itana Tendribolo. Dulu Alokna Tempe, Iya. ya, Ongkona Arumpone, Ongkona Sidrap. Ya, saya dulu itu dipanggil untuk masuk rekaman itu bersama dengan Halimah Umar gara-gara Bulu Alokna Tempe. Bulu Alokna Tempe, Iya. iya. Ini saya kan pemain apa ya, bass. Iya, bass. Tidak ada penyanyi yang sanggup. Jadi Makanya saya maju. Jadi biasanya kan menyanyi. agak Iya. riskan sekali seorang pemain itu pada saat main Menyanyi nyanyi juga. Iya. Tapi karena tidak ada yang mau. Karena nggak tahu, padahal mereka orang Bugis, orang Makassar. Iya, tapi tidak bisa kapan tahu nyanyikan. Tidak ada yang tahu Bulu. Saya maju. Menyanyi. Maju, ada hikmahnya. Hmm. Setelah ini Bulu Alauna Tempe, Made Cenri Cokongi, Alai Tengana Tosora. Sampai di Tosora itu ada tamu yang datang, kebetulannya bosnya Libel Record. Iya. Akeang, halo Akeang. Riyadi Panorama, selamat siang Pak Riyadi. Iya. Dia katakan, saya yang nyanyi itu siapa? Iya. Bilang orang Bugis. Iya. Orang Bugis katanya. Tapi dia cuma sebenarnya bukan penyanyi. Iya. Dia cuma main bass. Iya, tapi penyanyinya tidak tahu Tidak nyanyikan. Langsung dia bilang, datang ke TVRI besok, temui Ancila Ricci, temui Pance Pondak, Iya. kau di audisi di sana. Jadilah saya audisi di sana. Nah, terbitlah ada itu lagu kami itu yang kalau dikatakan itu pola-pola yang seperti bagus kalau kita buat lagu yang seperti itu, misalnya untuk adik-adik yang sekarang misalnya itu Papa Sae. Iya, Papa. Dulu tuh booming lagu saya itu bersama Halimah Umar. Iya. Ya. Oh, Papa Sae Iya, judulnya ada dia. itu dia. Hai ni gatu, Oh, iya. malu lulu bawang. Iya. Kita sako mulepo mugintun, itu tidak kasar. Iya, Tidak baru kasar. enak didengar Enak sekarang. didengar. Iya, Sampai gara-gara album saya itu kalau turun di Makassar itu sopir-sopir tidak ada yang mau kasih bayar saya. Cukup dia putar ya, dia putar di mobil. Karena dulu itu kan masih kaset, ya. masih kaset, iya. Ya dulu saya itu belum ada yang namanya VCD. Iya, kaset Iya, yang kaset. pakai Iya. yang dua. Tapi Benar. saya MP3 kan. Oh, Sudah ada MP3-nya. Siapa tahu RRI mau. Biasanya ada itu lagu tapi ini Iya. nanti saya MD-nya suruh masukkan ini lagu yang ke Amar ini. Kalau misalnya mau MP3-nya ada kok. Oh, bisa jadi kasih. Ya satu album itu Iya. supaya teringat-ingat juga dengan salah seorang penyiar RRI namanya Halimah Umar. Iya, iya. Ya, alhamdulillah di situ ada Ongkona Arumpone, Iya. ada Andriku Isabe, Andriku Isabe. kemudian ada juga Papat Cangi. Iya. Kemudian yang jadi tren dulu itu adalah Papa Sae. Iya, Iya, Papa Sae. Papa Sae. Wih, Iya. banyaknya ini anu kamar
banyak pendengar tak ini. Wow. Hai. Salam untuk Kak Amar Dembaji. Salam kembali Ade. Iya, dari Andi Rika juga, Oh. Ibu Hawania. Oh, Ibu Hawania. Iya, ini Andi Rika di home base dia bilang tahu ini kamar. Iya. Saya juga suku Bugis, Sopeng dan Pinrang. Iya. Tapi tidak fasih bahasa Bugis karena lahir Iya. dan besar di Makassar dan Goa. Iya. Iya, salam untuk Kak Amar. Iya, salam buat Ade Rika. Iya, dari Pak Haji Iya. Marsuki Yusuf juga ini Iya. di Telkomasi nih, Oh, Kak begitu, Amar. Telkomasi Iya. ya. Dia bilang ini juga nih sesepuhnya toh pendengarnya RRI. RRI, iya. Iya, bahasa Bugis itu dipakai dalam keseharian. Iya. Jadi keluarga bisa paham dalam berbagai hal, misalnya Iya. sastra ungkapan, Iya. bahasa sehari-hari, Iya. dengan pembiasaan sesuai kondisi yang dihadapi di berbagai macam dialek. Oh, Nih Sinjai iya, wajah iya, pare-pare Sopeng. Oh, Nah, di sekolah ini dalam mata pelajaran lokal atau murid harus oleh guru yang menguasai. Nah, sekarang persoalannya apakah perguruan tinggi menyiapkan fakultas bahasa khusus bahasa Bugis, dan kegiatan ini diminati jurusannya karena betapapun juga ada hal yang menjadi kebutuhan. Iya. Ya, jadi ini langkah katanya tantangan besar bagi ahli bahasa Bugis dan juga pelestari bahasa daerah. Ya, makanya Iya. saya artinya bagaimana balai bahasa itu ada Iya. duta-duta. Iya, Ya. iya. Kalau ndak bisa barangkali karena profesornya mahal bayarnya, Iya. cukuplah kita ini gratis kok. Iya. Bagaimana supaya menyampaikan kepada anak-anak kita, Iya. adik-adik kita itu dalam menciptakan lagu itu artinya sesuailah dengan budaya kita. Budaya kita. Jangan menciptakan lagu yang membuat orang geleng-geleng kepala. Iya. Saya beri contoh lagu Makassar itu Iya. ada itu nula Jandarawa Jandarate, aduh. Ada deh, iya. Nah, itu jadi saya biasa kalau ada pendengar yang request lagu yang seperti itu ku alihkan ki jangan Ya, ya. sebaiknya Iya. kita artinya memberikan edukasi. Iya, Berarti Kak Yuni juga membantu sekali dalam hal bagaimana. Saya tidak pernah, penempatan tidak mau bahasa. terima itu Iya. kamar kalau ada pendengar Iya. muka dengar lagunya janda apa begitu. Ada itu biasa deh. Ya sebenarnya tidak ada di playlist ini kalau. Iya, ada janda mesa anak, janda meto kajili-jili. Artinya. Iya, tapi ini bagaimana, kita ya. kenal ini penciptanya biasanya dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Ya tentunya kalau kami ini kan yang berkecimpung juga Iya. meskipun artinya kita sudah kolonial ya istilahnya, istilah keren itu kolonial Iya. untuk menghadapi milenial dalam Iya. hal ini Iya. misalnya pencipta lagu itu kita alangkah bagusnya saya sudah katakan kepada Iya. teman-teman yang ada di himpunan bahasa ini Iya. bagaimana nggak usahlah macam saya yang menyampaikan ke mereka karena kita tahu kan ya seperti tadi yang saya katakan Iya. orang Makassar itu ketersinggungannya Tinggi, tinggi. baik. Makanya anda semualah artinya Iya. yang bagus barangkali kita ngopi-ngopi bareng ya. Iya. Bagaimana kalau ciptakan yang artinya yang sesuai dengan seperti tadi itu Iya. lagu-lagu yang Iya. artinya yang mengedukasi Kan tahu nggak? enak. Itu dari Iya. nake Pusinto. Tapi Pusinto nggak sekarang. Ngapa nama tambah banyak ini lagu Bugis tapi beda. Aduh. Padahal itu enaknya lagunya ada Indo Logo. Iya. Itu maksud saya kan banyak nih penyanyi-penyanyi yang dulu ini. Iya. Yang penyanyi-penyanyi Bugis yang sudah meninggal Iya, ya. iya, Nah, itu iya. kan bisa kita cover ulang atau buat lagu. ya kita ini insyaallah ada Iya. kolaborasi nanti dengan himpunan balai bahasa itu Iya. kita mengcover ulang karena kalau kita tidak cover ulang Iya. langsung saja ini sekarang penyanyi ada pencipta itu artinya sudah pintar juga ya, punya royalti dia harus kita bayar royaltinya bayar ininya iya, iya. makanya kalau
boleh di cover ulang, tetapi bagaimana tentunya ada sosok sponsor yang bisa artinya membayar royalti mereka. Oh, Ya. oke. Iya, karena salah satu profesinya iya, ya. iya. Iya. Nah, sedangkan kita ini Himpunan Pelestari Bahasa Daerah ya memang murni, Murni. untuk Iya. kegiatan komunitas yang betul-betul ingin melestarikan bahasa daerah. Benar, Mbak Yuni. Iya. Tapi Mbak Yuni kalau sementara menyiar itu sudah banyak sudah membantu Iya. kepada ini masyarakat yang ini Iya. supaya jujur teman-teman seniman Makassar itu mengakui loh, Iya. mengakui bahwasanya lagu-lagu Bugis itu 2 langkah ke depan dibanding dengan lagu-lagu Makassar. Iya. Sejak meninggalnya Anci Larici, Iya, Iwan meninggalnya Tompo. sahabat saya Iwan Tompo, pokoknya banyak lagi, Udin Raflesia. Iya. Lagu Bugis sekarang selangkah lebih maju. Iya, banyak Iya. ya yang baru-barunya Ya, dibanding meskipun genrenya itu artinya cara polanya itu berbeda. Iya. Ada pakai genre Malaysia, ada pakai genre orang Minang, Iya. ada Melayu. tapi tetap bahwasanya mengedepankan bahasa yang kita pakai bahasa halus. Iya. Contoh Itanen Tendribolo, bagaimana menyampaikan kepada lawan jenis misalnya, oh kamu itu hanya menanam saja saya, tetapi kok tidak siram, seperti itu. Ini Ya. ada yang terbaru kayak si Bali Cina. Si Bali Cina, Iya. Yang iya. biasa dipopulerkan sama Selfie Yamma ya. Selfie Iya. Yamma, Itu iya. agak enak jadi dengar. Iya, Sylvia Ma itu enggak artis yang enggak sembarang lagu, baik di panggung maupun apa yang disodorkan. Iya. Iya. Iya, memang Iya. harus. Jadi iya, saya menganggap adik Siti Alma, anak Siti Alma itu Iya. adalah seorang artis yang Iya, dia. artinya masih berkarakter, masih memegang teguh artinya bagaimana cara penyampaian ke masyarakat di atas panggung itu. Kalau di atas panggung itu kan, Iya. waduh gimana ya, euforia kita bagaimana, tetapi tetap dalam bahasa yang santun. Bahasa yang Iya, santun. tentunya yang disodorkan oleh penitia itu Iya. kita berhak juga untuk Menolak ya. Iya, menolak. saya enggak mau Iya. nyanyikan lagu ini Iya. karena maknanya kurang bagus. Kurang bagus. Iya. Iya, seperti sahabat saya itu Iwan Tompo. Siapa yang tidak kenal Iwan Iya. Tompo? Dia ke Jakarta. Iya. Dia pulang gara-gara seperti itu. Dia pulang, makanya itu ciptaan untuk lagu-lagu dangdutnya itu dia berikan kepada Rama Aipama almarhum. Iya, iya, Ya, iya. ambil kau, saya mau pulang ke Makassar, perbaiki ini. Kenapa ada lagu-lagu Makassar seperti ini? Karena Iya. memang sebelum beliau meninggal itu banyak lagu-lagu yang artinya bagi Iwan Tompo Tidak layak tidak klop siaran, banget, iya. tidak klop banget. Tidak layak Mungkin untuk ya. didengarkan Iya. orang-orang. Meskipun Iya. kita mengatakan kita ini zaman tidak seperti itu Jangan katanya. juga. Iya. Kalau bukan kita ini untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah, Iya. ini kodo. Kang enak itu kalau didengar itu penuh dengan arti-arti itu apa ya yang bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita sedih, tapi dalam artinya pakai karakter bahasa yang halus. Iya. Oke, baik Kamar, kita Iya. kasih lagu dulu ini untuk pendengar tak elong di bahasa Bugisnya. Elong kalau bahasa Bugis. Saya putar lagunya Bulu Alauna Tempe deh. Oke. Iya. Bulu alauna tempe, bulu alauna tempe,
pale pamaka cicu le pale pamaka cicu naselu atau Allah na terlupa bisina mau ni terlupa bisina na bongo kono pita Allah tengawa tunruk kono lurang toto aja mulai galega Allah na bongo wapango Oh, menarik sekali nih Kak Amar yang kita cerita ini bahas ini tentang pelestarian bahasa daerah Iya. Bugis ya khususnya. Ya, jadi saya baca lagi pesan dari pendengar ini, Wow. Dede Egana, Ada Pak Ari di Tinumbu juga. Salam sistem buat Kak Amar. Iya, salah susah. Salam dari Lamato. Iya, iya. Kalau di Bugis itu ada apa pakai la. Ya, Kenapa itu? Ambon. Iya, la. Iya. La itu. La artinya sama dengan contohnya misalnya kalau apa? Makassar Daeng. Oh, Daeng. Daeng. Iya. Iya, kalau kita ini la. Iya. Iya, la Amar Iya. misalnya. La Muse. Iya. Ada itu lagunya La Muse menrek bola. Iya, seperti itu. Oh, Iya. jadi ini termasuk tong itu pola komunikasinya Tawadi dalam Iya, bahasa Bugis kalau iya. memanggil ki. Memanggil seseorang pakai seperti itu. Jadi serasa akrab begitu Iya, ya, Deng serasa ya. akrab. Iya, iya. Iya, pas yang ini Pak Haji Marsuki, tetapi suka tidak suka kondisi masyarakat dengan berbagai status sosial, mandor, tukang pasar, anak muda gaul, guru, cendekiawan, ustadz dan lain-lain hal biasa diterima sebagai kenyataan. Ini juga sebuah persoalan. Iya. Iya. Kidampengang. Iya, makasih Cocok Pak Haji lah. Marsuki. Iya. Cocok Mi. Artinya kita harus terima, tetapi kalau sudah ini yang kita takutkan ini anak-anak kita yang sekarang, Yang generasi. generasi kita, bahwasanya kalau tetap artinya membolehkan hal-hal yang seperti itu, Iya. kita harus lawan. Iya. Iya, Iya. kita harus lawan. Jandarati, jandarawa apaan sih? Karena mindset anak-anak kita tuh, oh jandarati Iya. begini, jandarawa begini. Jadi jangan sampai Iya, iya, iya. misalnya ibunya kasihan itu sudah janda ya, akhirnya kesannya negatif ke Negatif. ke yang Iya. hal seperti itu ya. Iya. Kok Kenapa selalu dijadikan momen objek ternyata itu? bahasanya bapak saya begini. Dijadikan selalu objek ya. Iya, jadikan sebagai objek bulian, objek ini. Iya, jadi kita harus lawan. Kita tidak boleh artinya menyerah. Iya. Kalau dikatakan ya oke lah terima aja lah. Iya, Nah, iya, enggak seperti tidak itu. boleh. No. Jadi mesti Iya. di ini dulu ya, dilihat dulu Iya. di apa ini apakah ini bisa atau tidak Iya. ya. Iya. Jadi kita sebagai himpunan pelestari bahasa daerah, Iya, ini berapa tak lama terkumpul ini? Berdiri ini himpunan tak? Himpunan bahasa daerah belum cukup 2 tahun. Iya, belum Iya, cukup 2 tahun. belum Jadi cukup 2 tahun. jadi memang apa-apa itu tujuan tak ini sampai tujuannya kalau saya dengar dari beberapa komunikasi dengan pertemuan-pertemuan dengan Iya. teman-teman itu. Makanya teman-teman itu bukan ahli bahasa saja yang di situ. Iya. Bukan. Iya. Jadi salah kalau dikatakan yang masuk di situ ahli Iya. bahasa. Saya ini bukan ahli bahasa, Iya. tetapi teman-teman menganggap ini Pelestari taruhlah Iya. dia penyanyi misalnya. Iya. Ya, kebanyakan teman-teman itu manggil saya hanya karena kamu sering nyanyi Bugis Iya, misalnya. Orang-orang lihat di YouTube ada
akunnya Amar Manaungi. Iya. Bugis, nyanyi Iya, Bugis, Bugis, iya. sering nyanyi Bugis di situ. Iya. Nah, makanya dia tarik saya. Bagaimana menurut Anda tentang lagu-lagu yang berbahasa seperti? Saya bilang saya tolak. Nah, Iya, saya tidak tolak. cocok untuk Tidak cocok. Iya. dipublikasikan. Nggak boleh kita menyerah bahwasanya tidak bisa dipungkiri, nggak boleh, nggak cocok. Iya, nggak Iya. cocok. Kalaupun semua masyarakat ini pandai-pandai untuk memfilter apa yang didengar, tapi kan ini anak-anak yang generasi tene kalau dengar gitu dong. Iya. Pasti deh kenapa itulah. Akhirnya yang tadinya mau kina suka itu lagu bahasa daerah, akhirnya Iya. enggak suka. Ndak na Jami suka. dia putar lagu bahasa Bugis jelek-jelek ya artinya. Tapi alhamdulillah artinya Iya. dari pendekatan-pendekatan Iya. yang kita lakukan, teman-teman yang pencipta-pencipta lagu itu sekarang, khususnya Iya. lagu, kita harus akui Bugis sekarang 2 langkah lebih maju dibanding Iya. dengan lagu-lagu Makassar. Betul. Mulai dari Iya. lagunya Selfie itu PPKM. Iya. Woi, Saya ternyata suka juga itu. berlomba-lomba mereka bikin lagu, ternyata luar biasa adik-adik kita. Dia tetap memakai bahasa-bahasa yang Iya, yang santun, bahasa Bugisnya. Iya. Wah, banyak Iya. tuh ini komentar di kolom komentarnya Facebooknya Pro4 ini. Iya, ada dari Pak Gunadi, Iya. ada yang Baji sama Mbok Maru. Mbok Maru. Wede. Terus ada Togi Wajo juga ini, Oh, salam Gi buat Wajo. Mbok Maru. Mbok Wajo juga. Mbok Wajo. Salam Si sama Kamponge. iya Sengkang ini kayak Wajo di Iya, Sengkang. si Kamponge, iya. Oh, Saya dari Sengkang ada Sengkang. Yuni, iya. Oh, tapi ada Marosnya juga. Mama orang Sengkang, bapak orang Maros. Iya. Iya, jadi berpadu gitu suara bahasa Bugis Wajonya dengan Maros. Maka ada Enal juga, Kak Enal ini Oh, di Enal. iya di Assalamualaikum, Cendrawasih. Enal. Raja Iya. Wali. Raja Wali, Kak iya. Amar Manaungi dari Enal. Iya, terus ada Andi Ahyar juga ini, salam dari warga HPBD Enrekang. Dia aja Oh, mereka. dari Enrik. Berarti bukan cuma di sini nih, Deng Di. Banyak anu tadi. Iya, Enrekan Tator juga. Siapa yang menyangka bahwa himpunan itu ada Tator juga? Iya. Iya. Sama Pak Dirk itu ya. Iya, Pak Pak Dirk Sadarup. Dirk. Dia bilang tahu ini Pak Andi Ahyar. Iya. Kalau lagu Enrekang ini alhamdulillah belum ada lagu aneh-anehnya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Enrekang kita tunggu lagu tak ini. Lagu Enrekang belum ada masuk di sini. Iya. Saya mau tanya ini pada Iya. di akhir ini. Kenapa toh? Apa artinya itu kende male? Saya ingat itu waktu masih ada penataran. Iya. Penataran itu biasanya kan kalau kita CPNS dulu itu ada penataran, kita Iya. kumpul dengan orang Enrekang itu. Iya. Kita ada orang Enrekang yang saya suruh mimpin barisan. Iya. Tiba-tiba dia bilang seperti ini. Ah. Siap, Krak? Ya, kita sudah siap. Sekalinya dia bilang kende male. ternyata kende male itu dia bilang, pengertian dia bilang maju jalan. Jadi untung itu kita langsung tanya maju jalan. Maju jalan. Padahal udah tahu artinya. seperti itu. Iya. Aduh, Pak Andi Ahyar ini. Iya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan ini terus terlestari ini Iya, himpunan insyaallah. bahasa-bahasa Iya, daerah tak di karena Sulawesi Selatan. Kita di sana bukan dari selebriti saja yang kita tarik, bukan dari profesor bahasa yang kita tarik. Iya, Nojeng itu adalah seorang doktor loh, Iya. doktor bahasa. Benar, Iya, iya. doktor bahasa. Tapi dia merekrut berbagai kalangan. Jangankan penyanyi, jangankan profesor bahasa. Iya. Yang direkrut juga itu yang suka, artinya baju-baju itu ada background misalnya asi janci ngetak Iya. dalam huruf lontara. lontara, Kita iya. tarik mereka semua itu. Kita tanya,
apa motivasinya sampai membuat baju di tengah-tengah sekarang ini kan ya I love you, iya hanya untukmu. Tapi kenapa berani artinya membuat baju-baju yang seperti sementara kita lihat era sekarang ini Era anak-anak sekarang. muda Iya. kurang artinya Kurang berminat, menghargai, iya. kurang berminat di bahasa-bahasa daerah sendiri. Iya. Kita contoh juga kita apresiasi anak-anak kita sekarang yang mau belajar lagu-lagu daerah karena jarang loh Iya, jarang. anak-anak kita sekarang yang mau Iya. artinya mempelajari lagu-lagu daerahnya. Iya, di Ya. sini kan di RRI itu ada studio vokalia, Kak Amar Iya, tahu Stufo, kali ya. ya, Stufo. Iya, di sini Teman saya yang kalau saya tidak salah Iya, itu. Kak Buca Oh, ya. iya. Dia khususkan juga Buce, tahu Wak. iya. Dia khususkan juga untuk lagu daerah. Sebaiknya ada seperti Dia itu. khususkan Iya. satu part itu lagu daerah Iya. yang diperlombakan di situ Iya, untuk iya, iya. dapat apakah nilai ya kalau dari Iya, studio vokalia. betul. Iya, saya lihat mereka seperti itu untuk melestarikan juga bahasa Iya, daerah. Iya. iya, karena pikirlah nak, artinya kalau kau barangkali mau dangdut, Iya. kamu ndak bisa ini bersaing dengan orang Jakarta. Mau lagu pop, Iya. kasihan. Iya. Ya, kalau untuk mendapatkan artinya Iya, reward. reward, Ya, iya. kalau mau reward, kau hebat, kau ini, belajarlah lagu-lagu Iya. daerahmu sendiri. Oke. Iya. Oke, terakhir Kak Amar Oh, nggak closing dirasa ya? Saya masih mau Kak ini tambahin lagi 1 jam. Iya. Iya. Harapan ini closing statement tak ini Kak Amar ini untuk Ya. bahasa Bugis ini. Iya. Iya, sebagai akhir dari pembicaraan kita untuk hari ini, Iya. saya mengharapkan kepada orang-orang tua, ya orang-orang tua, bimbinglah anak-anak kita, meskipun anak kita tidak tahu bahasa Bugis, tetapi sekali-sekali kalau duduk bersama dalam artinya karakter budaya kita itu nak, Iya. budaya bapakmu ada yang namanya bahasa sipaka tahu, sipaka inga, iya, siapa masing-masing, iya. Karena kita tidak bisa pungkiri, biar bapaknya sekarang anak-anak bilang, guys, Iya. iya seperti halo bro, Iya. iya sama dengan guru, misalnya ketemu dengan siswanya, aduh kayak tidak ada sekat, ya tolonglah pakailah, masih pakai adat-adat, Adat-adat, bagaimana mentuakan yang tua, bagaimana contohnya ya, contoh kita ini orang tua. Kalau kita pakai pola bahasa nenek-nenek kita itu, kita pakai kita mina, tolong nak, Iya. ya kita mi yang ambil kangak. Iya. Sekarang banyak orang itu ya kita mau, mau nak, mau dengan Kita mi. kita mi itu beda, Iya, oh. beda. Beda Iya. sekali Iya. artinya Beda, ya. beda. Iya. Sampai anak-anak kita kalau tahu ya, Iya. bahasanya bapakku kasar ya. Iya, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, kita udah biarkan Tommy. Iya, akhirnya biarkan diikuti Tommy. juga. Akhirnya diikuti ya. Jadi iya. bagaimana kita supaya bisa memberikan komunikasi kepada anak-anak kita, edukasi tentang bahasa kita, bahasa bapaknya, bahasa ibunya. Iya. Saya kira seperti itu, Mbak Oke, Yuni. Kamar, Ya, terima jadi kasih. sekali lagi saya bangga bisa diundang sini untuk Iya. apa ya, sekedar share-share tentang Iya. bagaimana pola-pola bahasa baik di Makassar maupun di Bugis. Bahasa Bugis, iya. Dan ini untuk pendengar juga atau semua ini yang berpartisipasi luar biasa. terima Terima kasih kasih. banyak. Ada Iya. Aras juga ini mantap. Mbok Maru. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Kamar kedatangannya. Iya, makasih juga Kak Yuni. Nanti ini Iya. bisa kolaborasi juga siaran ya. Iya, ternyata Ambok Maret juga itu bisa diundang-undang nyanyi-nyanyi juga di sini. Oh, iya. Oke, Kamar, terima kasih banyak Iya, makasih, Mbak kebersamaannya. Yuni. Iya. Iya, kami Iya. pamit di obrolan komunitas. Selamat Iya. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Narekot yaki lagi untuk tahu aja kita may lalapasa. Aja naname gabicaramu, aja mutama rila lepasa, kote akona pintu tahu Hai 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 ni gatu malu lulu bawang akita kita satu lepomu gintuni akita kita satu lepomu gintuni Hei nona, ajakmu tepa macai, memang rila lepasa si gintu tawe, memang rila lepasa si gintu tawe. Sama memang motung kadang memang biasa anak tu tahu kalau pasahe mapasa si Yesu mak balanca mata Adam pengande, Dewi taki kasih. Aja naname gabicaramu, aja mutama rila lepasa, kote akona gintu tahu Hai 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 ni gatu malu lulu bawang akita kita satu lepomu gintuni akita kita satu lepomu gintuni Hai nona, ajakmu tepa macai, memang rila lepasa si gintu tawe, memang rila lepasa si gintu tawe. Tapi ang katotoya sa Jokka napalisengi pagkitanna Dewi taki kasih, magi pala na magkoron na charana deto tuwi takin re. masa demita ka maloko ka hai Deto nga natugaga kasi decekku, makumiheman niya sa pasan di, ondro at tao kasi, jadi ako tiyaki na ito tawe, aja kita may lalapasa.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara pagi hari ini. Kami bersama Yanda di acara Nusantara Pagi masih menemani Anda hingga nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, di jam 10 ke jam 11 kami masih menemani Anda di acara yang tentunya bisa Anda dengarkan mengenai tadi sudah obrolan komunitas ya dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Nah masih pada jam 10 kali ini masih menghadirkan info kuliner di acara Mosaik Budaya. Sejumlah informasi tentang kuliner khas di Kota Makassar kami akan hadirkan nanti hingga di jam 11 waktu Indonesia Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang, engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke pokoknya. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa nih portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wisu sapo. Ya komo ke pale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu per berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamule makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id.
saja renung hatiku, bawa saja renung hatiku. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada 2 jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kami menghadirkan info kuliner. Dan info kuliner kali ini kami menghadirkan mengenai 2 masakan khas Makassar atau Sulawesi Selatan. Serupa tapi tak sama ya sahabat budaya. Kira-kira apa itu? Ternyata ada satu kuliner Sulawesi Selatan yang cukup familiar dan bahkan menjadi andalan bagi masyarakat di Makassar dan juga di sekitarnya, yaitu 2 kuliner ini, yaitu coto Makassar dan palu basah. Serupa tapi tak sama. Nah, ada masa ada cerita, begitupun dengan makanan tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagian besar wisatawan Nusantara di Indonesia familiar dengan coto Makassar. Tapi setiap wisatawan Nusantara datang ke Makassar, salah satu agenda utamanya itu mencicipi coto Makassar. Nah, warung coto Makassar banyak ditemui di jalan-jalan protokol, bahkan di pusat belanja mall. Dan konon katanya makanan tradisional khas Makassar ini sudah ada sejak Kerajaan Koa, kala itu berpusat di Sumbaopo sekitar tahun 1538 Masehi, wilayah selatan kota Makassar. Matamu bilang pembuka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Apa kabar tadi hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Seperti biasa, waduh mohon maaf ini agak telat Ki, sekitar 10 menit. Wih. Lewat lagi tuh 10 menit. Harusnya tuh pas jam 10 tadi di Mama Lia di kita live tahu tapi bosi Delia diurus kita dulu datang ke pasar semua diurus ini Bu dan Ratu toh iya. Jangan bilang ya Delia, semua harus diurus dulu sebelum kita mengurus yang lain. Betul, itu kita begitu. Ada yang penting-penting, maka begitu Mama Lia. Ada yang lebih penting, urus dulu yang lebih penting, baru urus lagi yang lainnya. Iya. Begitu Mama, maka ributnya tuh lagi di luar, tapi karena memang lagi ada tamu tahu. Boy Pantarang Delia. Nggak apa-apa sekali-sekali di Delia di backsound itu. Jadi apa namanya seng ini? Iya. Kembali lagi di acara. Iya, alhamdulillah. Cerita nama Amma di hari ini. Semua. Alhamdulillah, insya Allah juga sehat-sehat semua. Karena memang banyak yang mengeluh juga Mama Lia ini. Iya. Kalau masuk musim hujan begini, ada yang sakit kepala, kayaknya muka flu ini begitu. Jangan bilang muka flu, bilang kayaknya tidak jadi ke flu ini. Walaupun mungkin ada yang terasa sakit tenggorokannya. Iya, tapi kan bisa langsung diatasi. Betul. Orang biasa menyebutnya. Kalau memang terasam itu kan bersamaan biasa sakit kalau menelan badan terus sakit. Juga persendian semua nyeri semua. Orang kan biasa bilang istirahat dulu. Betul. Minum dulu apa kayak biasa diminum. Kalau dia berupa herbal, kalau dia kita biasa pakai obat-obat. Jadi cegah memang sebelum terjadi karena kasihnya itu signal kapan betul. Dan memang tubuh memang kasih sinyal dari dalam ini Mama Lia. Cuman kadang kita ini yang kadang maksudnya abaikan kadang kita tidak terlalu peduli padahal itu tangan tak, badan tak butuh semua istirahat dong. Mata tak butuh tutup dulu sebentar untuk tidur. Biasa tuh ada mengantuk atau tapi masih penasaran apa ini chat yang mau dibaca apa ini kayaknya ini bagus yang jadi COD deh. Ya aduh itu miku bilang saya kalau memang baru biasa kalau tengah malam itu tunggu video live kan Jo di platform kah supaya bisa dapat yang diskon banyak jangan mikir Mama sayang karena pastinya besok itu harus cepat bangun harus urusan anak tak suami tak jadi jangan mikir tunggu sampai tengah malam. Sekarang pengalaman pribadi begitu betul itu Malia. Aduh ya Allah. Aduh kapan tuh telepon tak ya? Gabungi dulu. Assalamualaikum. Cari tanah amma kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tuh Bunda Hani. Bunda Hani. Iya. Bunda Hani sayang. Nampak sensi buntul. Iya. Delia. Kenapa Ki? Membandingi. Membandingi kodong dispenser. Iya kodong mode. Sakit dispenser Ki Bunda. Bukan main anjo. Kamu sarin dulu dengan lo waktu par sekali-kali pasti buku more-ore. Tambah memang micontoh. Kilat. Peluk. Mau makan coto. Karena pernah niat monjo rasa-rasa kan karena tambah minaon coto. Ya. Udah si Pana Bunda. Menyama aku dagang kan Delia den ratu kecil. Iya, si Pana jo Bunda. Tapi biasa kita makan. Pana jo kecil. Iya, kalau kondisi tak begitu biasanya apa yang alternatifnya betul. Untuk kasih enak rasa. Supaya enak perasaan tak. Biasa deh kuinun suwangi nyaman pakai aku. Leku peliku Leku apa Bunda? Kenapa kurang? Pacon apa bonus sikit mana apa kuinun bario satu bang. Apa? Leku apa Bunda? Daun apa itu Bunda? Daun apa? Kali apa? Daun pepaya. Daun pepaya tahu iya. Dia apa itu Bunda daun pepaya ya? Ditumbuki nampak dipaksa air hangat. Seperempat gelas nampak dibunuh sikit de madu nih. Pahit na Bunda biar ada madunya sedikit. Tena jadi pai, katena jadi palui. Tena di palui mentah-mentah begitu. Dengke sayang, karena pernah dipalu kurang ada nuna. Kurang khasiat Ki. Itu pernah di dengke gak ada cereki. Berapa banyak Bunda? Iya. Dari bahasa. Satu gelas Bunda itu kira-kira?
Atau berapa lembar? Berapa lembar? Berapa lembar kira-kira Bunda daunnya diambil itu? Ya punah lompo, sere, punah cak di rumah. Oh, deh. Kalau apa pikir sekali kia toh, dapatnya kalau lo atau ya segitu, setengah tua. Oh, yang agak tua. Nah pun nanjo leko kali ki daun pepaya, nah daun pepayanya ada kayak sebesar komputer, selebar komputer satu. Astaga, itu aku bilang. Oh, dede. Singkamanya pala 5 di telapak tangan di. Oh, dede. Labi poe, lebar-lebar pun ada telapak tangan 2 lembar. Oh, dede. Ya. Tumbuh ki, kami ki. Jadi pacok air hangat. Air hangat. Kan sedikit madu minum nih. Coba saya nanti susah rangku. Oh, dodo. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah mungkin itu masih balik baturan dua. Iya, baturan dokter kadi. Ya, apotik, beli saja di apotik. Biasa kalau flu begitu saya biasa itu apotik dekat rumahku. Delia, iya. Weh, dede pasti tuh. Kayak toh yang kurasa. Kapan tulang? Iya, begitu yang biasa Bunda. Kalau misalkan mau flu berat tuh sakit di tulang-tulang. Garingnya Delia deh, ratu. Iya, ngapain? Baru nampak bulan mari. Oh iya. Kata Bang Asim tahu. Aduh. Iya, nambah marin jo di penyakit ke Bunda. Iya. Dede. Nambah hari ini pengen anak dia, pengen suami na pengen anak. Karena kan jawab ada anakku nih natawan nih, kan anak bakal pakai anakku na motor. Oh deh. Kadang masih zaman Covid ini Bunda. Di Pakana bikin Covid. Angin. Ya sekarang sering kopi. Ada sembarang tongan. Sebenarnya masih zaman Covid. Iya betul Bunda, masuk angin jika itu. Ya. Pasti itu ya, orang langsung drop juga. Angin kencang, mana lagi hujan juga. Sudah Mi, masuk angin itu. Tak ada kenyamanan. Iya Bunda, tapi alhamdulillah karena ada hujan kodong ini Bunda di, karena berbulan-bulan kini. Pokoknya kita minum obat saja. Iya, vitamin mungkin Bunda di. Jadi betul. Iya. Nani rapi, nani lalu koi. Ramadan akan datang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Harus jaga kesehatan memang Bunda. Karena berkah di bulan Rajab dan Sabang ini dan juga dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Iya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak umur Deliana dan tentu. Amin ya Allah, kita juga Bunda. Nanti. Iya. Yang udah nanti aku salah lampai ya kedeketin aku sehat. Subhanir kamu sudah ini aku batu. Oh kodong, iya Bunda. Sehat-sehat ki Bunda selalu di sama keluarga tercinta. Iya Bundaku, makasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh mau ada podcast tahu ini Delia. Ada Mi Apri ini sebagai hostnya sama Dengai juga. Dengai sebagai hostnya juga ini. Jadi begitu tekniknya Bunda kalau agak kurang enak badan, tangga lagi. Kalau kita dan kali-kali iya. Kalau saya biasa kalau sebelumnya itu memang saya sudah minum jahe, kunyit, serai sama madu itu, Delia, jeruk nipis juga. Jadi biasa kasih banyak jeruk nipis, tapi itu jeruk nipisnya dituang pada saat diperas gitu, jeruk nipisnya pada saat hangat Mi. Iya, jangan pada saat itu tuh masih panas begitu, berasap, enggak boleh. Harus hangat-hangat Pi. Nah, itu biasa banyak kasih karena tidak tuh mau kalau lebih simpel lagi, teh saja sama jeruk nipis, tapi jangan manis. Saya enggak suka, tapi memang saya enggak suka manis-manis tuh. Kalau teh karena sudah manis. Hai. Aduh, jadi sudah miku, itu saya kasihkan saya dari kalau muka yang simple. Nah, kalau misalkan malas kasih apalagi kalau misalkan lagi tidak enak badan, teh saja aku bikin. Kan ada jadi dispenser, tinggal tuang saja air panas, baru kasih hangat pi, baru kasih jeruk nipis. Si Pak Nenjo Delia, kalau tidak ada lemon tak tuh jeruk nipis mo, enak tunji. Weh dede. Berarti sama Jaki itu. Iya sama Jaki. Kalau lagi kita tuh sengia. Sama begitu. Kalau lagi kurang enak badan,
misalnya lagi demam Iya, kah, atau malas makan, Iya, pokoknya kurang sehat. Iya. Paling pertama itu saya air hangat. Air hangat harus itu wajib. Yang kedua itu ku cari pasti mau Kak bikin teh. Terus tehnya yang tidak pekat, kemudian tidak terlalu manis. Betul. Mau makan biskuit, angkat kaki keluar keringat. Nampak si katuang kapan januta. Teta. Itu kapan yang gelas-gelas dia. Iya, memang enak sekali tuh dia lihat kalau misalkan apalagi kalau misalkan kumpul-kumpul sama anak-anak sore-sore, baru memang lagi enak badan ki. Ada Tommy cucuta di situ Mahira. Buat pak anak-anak. Nah, tambah enak itu perasaan tak Delia itu. Kalau sudah minum air hangat. Sudah minum air hangat. Iya. Berbuka puasa karena kebiasaan kalau berbuka puasa pakai air hangat. Terus minum teh manis-manis jambu, deh sulu-sulu. Enak sekali. Deh si Pak. Nah, iya paling tahu Delia. Terima tahu. Assalamualaikum. Cari tanah emak Kak. Waalaikumsalam. Apa itu mai kare babaturina ini? Dari mana Ki? Di Bone. Siapa di Bone? Dengan Upi di Bone. Upi tahu. Iya. Bagaimana kondisinya Bone ini, Upi? Alhamdulillah di tempatku cerah sekarang. Delia. Ih cerah dia. Kok di sini? Mendung. Iya jadi apalagi cerita kita karena kan ini kita ceritanya emak-emak. Kalau ceritanya bapak-bapak kapan nih ceritanya bapak-bapak? Ini kan biasa lagi kurang enak badan Ki, apalagi di musim-musim seperti sekarang Upito biasa Ki demam-demam kecil, flu dan lain-lainnya. Itu biasanya kita apa alternatif tak untuk kasih enak perasaan tak? Kalau saya sendiri kalau misalnya kalau kayak demam biasanya saya bikin itu seperti jahe baru saya balurkan ke punggungku. Oh, bukan diminum? Ya, tidak minum, ku balurkan. Berarti itu jahe ditumbuk Ki, di apa ya? Bagaimana caranya prosesnya? Seperti apa ya? Dia dioleskan di punggung tapi biar kayaknya meresap di tubuh baru keluar keringat. Tapi ditumbuk atau diparut atau bagaimana? Direbus? Ya semacam itu, tumbuk atau diparut, ya. Apa dicampurkan gitu, Pi? Ya, cuma itu saja, cuma jahe saja. Oh, berarti agak hangat Kidi, meresap Ki ke dalam hangat. Ya, hangat. Iya bagus juga. Ya begitu. Jadi kalau pilih entong kita jadi jahe beda balurkan Ki badannya. Supaya hangat kalau misalnya. Deh tapi ndak kepanasan jadi gitu. Ndak kepanasan jadi Pi. Bukannya jahe merah tuh. Memang kalau meriang kayak begitu tuh, lagi meriang kayak dibaluri jahe. Badan itu pakai jahe jadi hangat sih. Tidak lainnya halnya dengan kalau lagi batuk atau lagi flu biasanya bikin semacam minuman jahe tuh seperti diparut tuh jahe baru dipanaskan. Dipanaskan baru ditambah sedikit gula atau madu. Iya. Begitu tahu anunya di UP dia. Ada juga di kampung gitu biasanya pakai daun-daunan itu ditumbuh baru dikompres dia dijidat kalau lagi panas Pak. Daun-daunan. Tapi kita tahu daun apa itu? Tahu juga namanya daun apa tapi kayaknya pinggirnya itu bukan daun pintu. Bukan turun demamnya tambah demam. Kalau daun pintu itu jadi benjol itu bukan kalau emang tuh ini deh. Tapi daun pintu. Teman tahu dari baca. Iya. Harus temanku nya. Bayangkan kalau daun pintu. Cek bayangkan ini. Aku punya teman. Baru pintunya lagi kayu jati nih. Kayu jati. Paris ini. Kayu yang hitam itu kayu ulin tuh. Jangan yang keras itu. Ya lebih bukan mengurangi sakit tambah sakit. Udah tak kuku saya deh
Karo bek kiri kanan minjo badahi ya dong gue. Aduh Upi. Jadi apa kita bikin ini Upi? Ya lagi dulu Ji dengan Jiki. Oh iya tahu. Ya, walaupun mestinya di sini kiranya caranya perempat. Kenapa ya? Kecil tapi. Oh kecil ki. Oh kecil itu suaranya. Sekarang. Kecil ke sekarang. Kecil ke sekarang. Memang kalau di lapar itu memang begitu dan dia kecil kecil penerimaannya perempat. Oh kecil penerimaannya tahu bukan anunya tahu. Kecil tapi penerimaannya kok dong. Penerimaannya aduh itu. Kemana-mana ini ada mamanya kau Pi, ada Mi. Iya. Ada Mi mamakna. Belum ada mama. Oh belum. Saya berdoa Delia sama Den Ratu sini berdoa supaya cepat ada mama Ana. Amin insya Allah. Mama apanya tahu? Mama apa? Istri kesayangan toh. Mamanya Nana. Iya mamanya Nana. Nggak ada Pi. Oh deh. Belum ada Pi. Sabar Ki, mungkin lagi mencari tahu ini. Oh iya lagi mencari tapi belum dapat juga sampai sekarang. Kodong tiolo. Sabar Upi nah. Rezeki itu apa jodoh itu pasti bertemu, Cie. Iya begitulah. Iya toh. Oke deh Upi, makasih banyak Upi. Sehat-sehat selalu. Sama Adelia. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Upi tahu lagi cari jodoh. Kagetku tadi Odelia tuh bilang dikasih ke jahe itu badan tak baru kasih dengar orang mau dikasih. Untung tahu bagus. Oh bagus tuh tahu itu kayaknya. Kalau demam menggigil begitu dia jahe langsung dibaluri dia. Iya kecuali kalau batuk diminum jahenya dengan itu tadi kayak resepta. Iya dia betul oke. Iya terima lagi tahu iya. Assalamualaikum cari tanah emma kah. Waalaikumsalam. Iya. Dari cerita siapa? Maaf. Iya. Cerita mama. Iya. Mama kah? Mama iya sambara masalahnya emak nah. Oh iya, cerita Indo Pele. Iya, Indo Pele. Dari siapa ini? Dari Dembaji kali ya, Den Ratu. Oh, pendengar penyiar baru jadi mau ketembus. Iya, penyiar baru ini kodong. Penyiar masih mau belajar sama Dembaji. Penyiar baru, pendengar stop lama di perempat. Penyiar baru, pendengar baru juga toh. Bukan Jitaweti ya kalau ini ndak Dembaji. Iya, bagaimana kabar ini? ini? Itu penyiarku, anakku itu, tapi ndak tahu kabur kemana ya selama ini. Mungkin di Pro 2 ini. Iya, sehat-sehat ya Kinda. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru pilih aku dengar suaranya Indah toh rindu tak? Iya, karena makanya aku dengar kayaknya aku buka secara langsungnya perempat hostnya Kak Wahyu nih, tapi kenapa suaranya Den Ratu barangkali? Den Ratu sama Delia yang ada suaranya dia. Iya, makanya coba deh terima teleponnya atau tidak. Ternyata terima. Terima Indah. Iya seperti tidak kato jadi ku dengar nih tapi ku dengar kita di itu yang di Bone Upi ya. Oh terima telepon kiple tembus Kak deh. Iya. Ndak anu juga kita ndak terima pendaftaran jodoh ya ndak Jinda. Tidak. Oh tidak sudah tahu. Aduh itu bapak mengamui Roni Mendriku ai. Mak tarima doro jodoh ai mengamui Den Ratu ai. Minta maaf Roni minta maaf nah. Iya tahu Anda bercanda jo orang tak bercanda. Tahu aja gitu andalannya Ben Den Ratu. Udah. Sama Delia. Jadi kita ya. Nah yang berdua. Udah Roni. Cerita ini kan cerita nama amma kan. Kalau kita ya cerita tak apa kalau misalnya lagi kurang-kurang sehat. Yang enak badan. Kalau saya biasa dari Makassar jika bawa ke sini kata. Iya. Nah tanya ke Puang Haji bilang kalau kurang sehat gitu tapi memang biasa kalau agak Kak Delia toh dan Ratu kurang semangat apa tuh saya ambil air hangat Kak toh air hangat terus saya kasih gula sedikit sama garam itu
Gula sama garam dia. Air Iya, bukan gula. teh, bukan teh. Air hangat. Bukan Kak, bukan air hangat yang dispenser Kak toh. Air hangat itu setengah gelas Kak toh. Kita kasih gula 1 sendok teh juga, garam secukupnya, baru diaduk-aduk sampai merata Kak. Lihat toh Kak Ratu toh. Diminum nih. Alhamdulillah begitu. Segala macam Kak, kayak ada itu biasa sakit perut apa Kak, bisa juga kalau tengah malam Kak toh. Pertolongan bisa juga pertama kalau dia. kurang semangat, kurang lesu apakah ada ini begini begitu Kak, saya biasa minum. Jadi kalau di tempat kerja biasa itu saya lihat toh, saya tuh ada saya minta dispenser di kantin apa air, bilang ada air hangat, saya bilang mau ke apa, bilang mau ku minum, jadi minta garamnya sama gulanya Kak toh. Baru aduk ku minum. Setelah itu Kak keluar keringat dingin itu. Alhamdulillah baik-baik ini dirasa. Begitu Kak, jadi praktis gitu Kak saya yang tahu. Dia praktis tahu aja ini karena tinggal cari saja yang ada di dapur toh. Iya, air putih Kak toh. Air hangat. Gula 1 sendok teh, terus garam Kak. Iya, garam. Itu. Jadi kita itu katanya kalau agak-agak pusing apa kurang ini semangat atau agak badan ya minum gitu coba. Garamnya 1 sendok teh juga garamnya berimbang. Tergantung dari kita kan, kalau kita suka asing-asing bisa, tapi kalau tidak yang penting itu agak asin sedikit Kak toh. Pokoknya seimbang Kak antara gula dengan garam itu. Garamnya dia harus seimbang. Iya, baru kita ngomong begitu Kak. Jadi itu obat praktis dari turun temurun Ben bilang jadi itu. Praktis daripada repot-repot ke Ben beli ini itu apa. Terima kasih resep Tapuang Ngaji. Tahu nih, tadi kita harus berterima kasih Tapuang. Udah dengar kode Tapuang Ngaji. Kak, di Pontiku. Di Pontiku Tapuang Ngaji. Iya, tapi salam kumami nanti. Tapi bilangin kakak di sini Kak toh, kalau anak kecil Ben kayak mencerai begitu Kak toh. Ini cerita mama. Kalau mencerai anak-anak kecil itu apa? Terus itu daun sirsat besar Kak toh. Dan sirsat itu yang anunya ya itu dan ratu dan lihat toh diperas sama bawang merah 1 biji. Daun sirsat daun sirsat yang itu yang besar yang bisa bikin jus. Iya, masukku yang tua, daun diamnya tua atau muda? Kak. Yang muda. Jangan dikasih air karena diperas airnya itu baru dianukan itu anak kecil yang mencerek muntaber itu. Kasih minum kan ya? Dikasih minum kan ya Kak, yang dikasih air itu. Nah itu katanya, itu mujarab, tapi memang saya pernah Kak praktekkan, seandainya dibawa ke rumah sakit itu diimpus dia, tapi itu tidak Kak langsung mujarab. Alhamdulillah itu dikasih dan halo biasa berapa lembar biasa? Beberapa lembar tergantung Kak, terserah. Penting diperas-peras itu sama bawang merah 1 biji, terus diaduk di sendok tuh diseduh, baru dikasih minum anak-anak yang mencerek itu tadi. Begitu. Setelah itu alhamdulillah. Coba itu karena saya itu karena sudah dipraktekkan Kak toh. Iya, jadi kalau ada anak-anak anak siapapun itu kalau mencerek apa muntaber itu Kak toh, itu mau yang kita minum karena memang itu sirsat obat dari segala macam penyakit Kak toh. Iya, itu. Tapi kita kasih kianu Kak 1 biji bawang merah yang tunggal, ada tuh bawang merah tunggal Kak toh. Iya. Begitu. Iya. Jadi itu jika saya komentarku dari mama-mama Indo-Indo. Indo-Indah. Makasih Dena. Iya, salam kangen buat kakak dan Ratu karena salah kangen selalu juga. Iya, saya selalu berdua dan selamat tahun baru kali semoga lebih baik dan maaf yang sebelum kami kalau ada salah selama ini Kak. Makasih Kak perempuan budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, jadi macam-macam tuh memang ini dia, Mama Lia dia ternyata kalau Indah Toseng itu untuk dirinya sendiri sebelum ini kalau kita rasa-rasa sakit badan apa segala macam, memang tetap air hangat itu jadi juaranya. Jadi air hangat dengan campur gula, garam wih deh. Kalau anak tadi mencret muntaber, daun sirsat yang masih muda, terserah berapa lembar di, sama daun bawang merah. Assalamualaikum. Cari tanah amma Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mama, bapak-bapak. Bapak-bapak semua sama sih. Dato kakek-kakek, nenek. Yang datang kakek-kakek, nenek. Dari siapa nih? Iya. Dari siapa? Pak Hamsa. Pak Hamsa. Pak Hamsa tahu. Langsung inataba. Iya tahu Dembaji itu sudah Pak Hamsa itu. Udah bilang Pak Hamsa. Nguraki gasing-gasing jaki. Nguraki.
Iya, gasing-gasing, Ji. Oh, gasing-gasing ji tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lagi minta dong di kampung. Mau keluar mi anunya. Bahasa Bulukumba aslinya. Iya. Paham saya tahu itu hari yang kita bilang sekampung Ki Delia. Iya. Bah, lewa ku kapan tahun dia anu di Tanjung. Weh, di Tanjung ketemu. Dari apa nih nanti di Pantai Biru di Olon. Oh iya, dulu waktu acara ini mungkin. Acara ulang tahun RRI. Oh iya, coba tahu ah. Iya. Aja pernah nganu apa influenza tuh perlu. Iya, singkam aja. Pasti pernah kita loh resepta. Ya. Kalau saya. Iya. Karena kemarin dulu saya perlu. Iya. Nabalya ka jo aman na to, ama karibala, nabalya nga bodres. Nabalya to nga ano kada tema ko deh. Pwede ka nga ni pabalik ko mo. Iya, apa minyak pabaleta? Apalo aja nih satu panci to. Iya. Sampai mendidih. Nampak kuika gitu sarung ujungnya jadi pocong mi. Baru kududuk itu panci ya pakai kursi. Baru tapi minum nggak banyak-banyak, memang satu canteng besar saya minum. Iya. Kemudian itu saya dulu di bangku-bangku, baru air panas itu yang sudah mendidih saya dibawa ada pantak ke simpang. Oh iya tahu, diuap kita tahu. Ya mandi uap. Tapi dibuka kita sedikit, kalau dibuka sekaligus ada panas. Iya. Jadi sampai keluar keringat ya. Keluar keringat toh. Iya. Nah, apalagi kalau sudah minum jahe sedikit baru kasih begitu, aduh hai, baru kasih lagi daun pandan yang kecil kah? Oh, daun pandan. Iya. Oh, dikasih campur di itu di panci, dalam panci tuh. Daun pandannya. Iya. Kita coba-coba banget kalau perlu jangan ke beli obat. Iya. Jadi tadi apa? Ulang lihat tahu Paham sah, ulangi dulu. Air mendidih. Air mendidih. Kita satu panci air mendidih. Sudah itu kita siapkan sarung satu. Oh, dari campurannya itu air dia, dari campurannya. Daun pandan ke daun pandan dia. Oh iya, betul. Jahe campur ke bawah, keluar itu air mata. Oh deh, jadi dibungkus ke derita ini dibungkus baru diuap ini dibuka sedikit itu tutup itu panci. Oh iya, oke. Bukan kalau panas ditutup pisang. Keluar itu keringat. Pokoknya mandi keringat sama kutu iya. Kalau berat ke badan atau? Iya. Seperti saya kan seperti 18 tahun lebih. Ya toh. Jadi biasa capek-capek pegal-pegal aku kasih begitu langsung berhenti dan lihat siapa? Saya Deng Ratu. Berarti pada pernah ditumpuk ini. Iya. Bermain sama anak dok. Itu anak lolo udah bermain itu anak lolo ditumpuk. Tadi itu saya ikut itu apa bahasa Bugis, bahasa daerah ya bagus dong tahu. Iya. Ya jadi dari kapan juga saya pernah bagaimana sudah paham ini? Iya paham nak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dia informasi tak. Terima kasih banyak Delia. Oh deh, pensa Delia lagi satu. Bicara dulu Delia. Oh iya. Selamat Palia. Iya, assalamualaikum. Gue cucu bela deh. Iya, makasih banyak Pak Le. Terima kasih banyak Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amba tahu nak napuang iri. Benar kapan sepadan dia? Oh, mama nah. Jadi memang tadi yang disampaikan sama Pak Hamsa itu salah satu teknis yang bisa kita lakukan dan betul. itu memang cara lama. Waduh, lama sekali ternyata itu dia masih efektif sampai sekarang. Kalau di kampung itu Den Ratu ini biasa dan saya kira semua itu orang-orang tua kita dulu kalau habis melahirkan ada dibilang ditumpu, diuap, iya. Jadi bisa juga tidak dimasak air, tapi batu dibakar. Oh, batu dibakar, dikasih masuk dalam situ. Terus dikasih masuk dalam air, itu air pasti mendidih kalau sudah batunya panas toh. Taruh di dalam daun-daunan, daun pandan, daun belimbing, ada lagi beberapa jenis daun itu kayaknya 7 rupa. Daun yang harum-harum. Masuk daun jeruk. Sudah itu kalau kita orang habis melahirkan
Ada biasa kursi dilobangi tengahnya. Oh iya Baru iya. dia iya. bilang dibungkus pakai sarung Deh. gitu. Naik mie uapnya. Sampai terangkat mentong itu perasaan tak anu tak ini sambil kandungan. kita mengangkat sendiri begini kandungan tak ke atas. Tak binting nyaman. Jadi itu cara yang begitu biasa deh. dilakukan. Di kampung tak seperti itu. Iya. Deh. Ditumpu namanya tumpu. Biasa dilakukan Sandro, biasa kita juga. Kita sendiri. Yang angkat Keluarga kalau tak. yang angkat perut tak kalau sementara mandi mah kita. Iya. Oh deh, itu dilakukan 40 hari setelah melahirkan. Pokoknya kalau ada makin di rumah lah. Kalau ada sampai misalnya makin di dari rumah. Sakit gitu, sampai makin di rumah atau 3 hari, 5 hari, 1 minggu lah batasnya tuh enak. Deh. Kalau betul. Saya kira di Pangkep ada tonji biasa dilakukan yang kayak begitu barangkali kalau. Nggak ada kayaknya. Iya, nggak pernah ada begitu. Mandi uap. Tapi keluar bentongi keringan. Oh begitu. Enak. Dia nggak pernah. ASI juga lancar. ASI tak lancar. Deh bagus ton ternyata dia. Jadi dulu mamanya Mahira bekas begitu tongi. Semuanya. Semuanya sebegitu. Mahiranya anaknya, mamanya orang habis melahirkan. Tapi bagus memang kalau dipanaskan karena memang lebih bagus itu kalau dipanas. Iya, panaskan di atas kompor airnya. Airnya mentah dipanaskan itu kasih mendidih begitu ya. Nah, kasih masuk semua kembang 7 rupa, daun-daun 7 rupa bukan kembang. Daunnya sahabat budaya. Begitu dia. Oke, Mama lihat. Iya. Terima kasih banyak ini semua yang sudah menelpon, yang monitor hari ini. Semoga banyak informasi kesehatan kita dapatin ya. Ramuan tradisional kalau misalkan mau ikuti alhamdulillah. Dan kalau misalkan memang bermanfaat untuk kita dan sangat efektif alhamdulillah. Dan kalau diikuti itu ada juga efeknya. Ada efeknya apa itu? Saya ikuti. Terus saya sampaikan juga sama anak-anakku. Betul. Lakukan juga berikutnya begitu lagi. Beri informasi pertama betul, dapat pahala. Oke Pak Lek, terima kasih banyak insya Allah. Sehat-sehat semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Rana Pro 4. Tanah Toraja memiliki sederet wisata alam memukau yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah Gumuk Pasir Samalu yang merupakan sebuah gundukan pasir hitam menyerupai perbukitan kecil. Ketika berada di Gumuk Pasir Samalu, Anda bisa menyaksikan panorama eksotis yang mengagumkan. Tak hanya itu, Anda bahkan juga bisa menemukan wisata gumuk pasir di tempat ini. Bentuk gumuk pasir yang berbukit dan padat memberikan pengalaman yang eksotik untuk dinikmati. Tentunya Anda bisa mendapatkan pemandangan indah dengan menitik matahari terbit dan tenggelam dari Gumuk Pasir Samalu. Selain itu, tempat ini juga bisa digunakan untuk camping dan berfoto. Gumuk pasir ini secara alami berasal dari pergerakan angin dan hujan sehingga membentuk pasir yang terlihat seperti perbukitan menawan. Awalnya bukit ini pasir dikenal dengan nama Bukit Pak Buyuan, tapi destinasi ini lebih populer dengan sebutan Gumuk Pasir Samalu. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau nggak? Di mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ciki ngebul. Papa ngegalau sih. Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan. Hanya ada di Indonesia. Woi, lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih. Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah BISINDO sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, bayar utang woi. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
Sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Tentunya masih bersama di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, masih kami hadirkan informasi tadi terkait dengan dua makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu coto Makassar dan palu basah. Nah, sahabat budaya, setiap ada masa, ada cerita, begitu pun juga dengan makanan tradisional yang ada di Sulsel. Sebagian besar wisatawan Nusantara di Indonesia familiar dengan coto Makassar. Nah, coto ini dibumbui dengan segudang rempah yang merupakan makanan bercita rasa tinggi. Dalam catatan sejarah yang dikutip dalam arsip pemerintah Kota Makassar pada abad ke-16, hidangan coto Makassar ini sebagai kuliner khas juga mendapat pengaruh dari kuliner Cina yang telah ada saat itu. Hal ini dapat juga dilihat dari jenis sambal yang digunakan, yaitu sambal tauco sebagai salah satu identitasnya. Dan kelezatan yang memajukan lidah ketika menikmati hidangan coto Makassar ini tidak lepas dari pengelolaan berbagai jenis bumbu yang digunakan. Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas. Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gosip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
banget. Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget. Sebel deh liatnya. Komen. Yuk komen. Ini cewek dua ngapain sih heboh banget? Ini loh akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak. Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Ih, kok serem ya? Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
Nakuku ane andi Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas. Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya. Tapi ape? Tapi bagus itu. Alah, pilihan kalian aja nggak masuk akal. Sudah. Pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun. Boleh. Keternatai. Ojo grogi toh Mbak. Kita udah siap-siap cangkruk. Bukan. Maksudnya beli teratai ke Ternate. Meski beda partai, kita harus tetap santai. Setuju. Calon kamu gimana kabarnya? Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh nggak mau asal pilih. Udah bicara hati ke hati belum? Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu. Emang orang tua kamu udah tahu? Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.
Tapi talung bulan lek batak nak kadut nikah nampak pi talung bulan kiempo bukti kania mo sempaheng rima raengan tuki ngai erok na todongnya wata tuki ngai erok na todongnya wata. Pok tepok tepok jadi apa prok 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 tolong dibantu ya. Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong. Boleh, boleh, boleh. Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak. Wah, kalau itu ya Pak Tarjo ndak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya. Kak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga. Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong. Iya deh, si paling tahu. Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis. Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya. Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? All of the time. Oh.
Toje si bakang kotaku untuk peserta nih boji mapija. Awi andi kanja, oi kalinga karebamu, baga saga-sagare, ambo anakmu, salah cete gare adamu, nak kena siko bagasa. Mana kade? Mana boleh? Oh iya. Pasai je. Muka pasai. Pasai mana? Maya. Kalau ketau, hai. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di Jalan Poros menuju hutan pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan Dr. Gigi Dani Permadi MSc menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi. Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun. Itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009 Dik? Iya 2008 lah. Udah mulai itu. Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut.
yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan seperti pisang dan juga diberi asupan protein dari daging. Kalau ini gampang-gampang susah aja Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya. Ya, makan buah. 2 kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging. Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji. Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, terus besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupuknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupuknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari dua jenis ini antara luwak sama binturong itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri. Kita tidak berani ambil orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas Pak. Kedai Kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia. Kedai kopi itu Ada sudah 7 tahun. 5 tahun, 7 tahunan kurang lebih. Hari kita buka kedai kopi. Kalau kita ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenisnya, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah masuk. Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga Malino, menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga Malino? Semoga.
anangku. Langit nalino lausa itungin tuna, lenduku baka borokmu orendengku. DJ, let's go. Baka borok tulang pamisah kalemu anak kaleku. Baka borok lau salemu ikasih solang taoreng. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anyi lalu anyi rewak, balik bukan apa sama lisaku. Rekomatin reta duranga, oliu ipatok ponganga. Pagi lingatina, muren rilori sidak peku. Nare kote yelo, wesinjona, iya palau.
Ratna Pro 4. Sahabat budaya, air terjun Simoko adalah salah satu destinasi wisata tersembunyi di Sulawesi Selatan yang wajib Anda kunjungi. Suguhan suasana damai berkat banyaknya pohon rindang tampak menjulang tinggi, siapapun akan dibuat jatuh hati dan tertarik mengunjunginya di lain waktu. Bahkan keindahan sudah terdengar hingga keluar daerah, sehingga tidak perlu heran ketika mendapatkan wisatawan dari berbagai kota tampak menghiasi area wisatanya. Walaupun termasuk objek wisata baru, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya sangat ditunggu oleh para penggemarnya. Hanya dengan mengunjungi, rasa lelah dan penat di pikiran akan sirna seketika, seakan telah terbayarkan lunas. Bahkan beberapa wisatawan mengaku telah mengunjungi lebih dari satu kali karena dirinya merasa nyaman ketika berada di kawasan wisata yang begitu asri. Air yang meluncur dari ketinggian sekitar 30 meter tersebut semakin menarik dikunjungi berkat hiasan pohon rimbun di sekitaran pancuran air. Selagi mengucapkan rasa takjub, pengunjung juga bisa merasakan nuansa khas hutan yang berhasil membuat pikiran menjadi lebih tenang dan nyaman. Sesekali terdengar siulan burung berkicau tampak malu menampakkan dirinya, yang berhasil membuat pengunjung merasakan lebih dekat dengan alam sekitarnya. Hanya berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Bantaeng, sayangnya objek wisata alam ini belum tersentuh atau bahkan mendapatkan perhatian baik oleh pemerintah setempat. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertaut udara,
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo.
Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tidak semudah itu orang menikah, tidak segampang itu orang menikah. Banyak pengorbanan yang mesti kita lalui. Pernikahan tidak hanya mempersatukan dua mempelai, tetapi merupakan rangkaian adat yang menyatukan dua buah keluarga besar. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, bibit, bebet, bobot masih memegang peranan penting dalam pelaksanaan pernikahan. Begitupun dengan orang Bugis Makassar. Seringkali orang tua pihak laki-lakilah yang mencarikan jodoh untuk anaknya. Mereka akan mencari gadis dari keluarga yang dianggap sederajat. Namun, pada zaman modern ini telah terjadi pergeseran. Nilai-nilai yang dianut pada zaman dahulu mulai banyak perubahan. Hal ini karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam upacara adat pernikahan Bugis Makassar. Banyak ritual yang dulu digunakan untuk membedakan derajat keningratan seseorang kini tidak berlaku lagi. Semua orang bisa menggunakannya tanpa peduli silsilah keturunan dari keluarga calon pengantin. Begitu juga tahapan-tahapan saat hendak melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat memilih untuk melewati tahapan-tahapan yang dianggap kurang penting, sedangkan sebagian lagi masih menjalankan tahapan-tahapan tersebut secara detail karena masih menjunjung tradisi budaya Bugis Makassar. Kan budaya itu dinamis, tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan sosialnya. Salah satu pembentuk budaya itu namanya tradisi masyarakat. Pernikahan adalah sebuah peristiwa tradisi bagi orang Bugis Makassar, orang Mandar, orang Toraja, atau orang Sulawesi Selatan lah secara umum. Memang saya sempat berenung bagaimana budaya Sulawesi Selatan terjadi selama ini, juga perubahan tatanan, dan cenderung ada perubahan yang kemudian meninggalkan nilai-nilai ritualnya, nilai-nilai religiusnya, karena perlu kita sepaham kembali bahwa budaya Sulawesi Selatan itu budaya yang sangat religius. Nah, misalnya saja dari tahapan-tahapan di masyarakat, bahkan saya pun mengalami misalnya ya, terbagi dua. Pertama, ada memang kurang paham sehingga EO-nya yang lebih banyak mengaturnya. Ada yang paham tapi cenderung mau sudah melampaui batas-batas tanda kutip status sosialnya. Pernikahan itu sebuah peristiwa penggambaran kehidupan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu memang selalu berbeda antara ya bangsawan, kalau kita mau sebut seperti itu, dengan masyarakat biasa, dan perlakuannya memang seperti itu dalam tradisi tatanan pernikahan bagi orang Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar. Misalnya begini, yang paling berubah itu pertama adalah ketika prosesi pengambilan keputusan yang disebut Mapetuada, ada yang sudah melibatkan langsung kedua orang tuanya calon pengantin itu. Padahal ini namanya proses Mapetuada melalui duta. Makanya disebut kalau di Bugis itu Mak Duta. Banyak rangkaian sebelumnya kan, ada namanya memanu-manu apa segala macam. Berikut wawancara kami dengan Dr. Eri Iswari M. Hum, akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, mengenai tata cara pernikahan Bugis Makassar. Prosesi pernikahan atau perkawinan dalam tradisi Bugis Makassar pada prinsipnya mempunyai banyak proses ataupun tahapan. Meskipun saat ini banyak yang menyingkat prosesi itu dimulai dengan proses jangan-jangan atau memanuk-manuk kalau dalam bahasa Bugis. Prosesi ini dimulai dari pihak keluarga laki-laki mengadakan penjajakan terhadap calon mempelai perempuan yang akan dilamar. Tahap selanjutnya itu adalah Asuro ataupun meminang. Keluarga laki-laki akan berkumpul dan sepakat untuk menentukan kapan hari untuk mengadakan lamaran ataupun pergi Asuro. Prosesi berikutnya itu adalah Apak Nasa. Jadi Apak Nasa ini atau biasa kita kenal dengan istilah Mapetuada di dalam bahasa Bugis, biasanya adalah menentukan hari pernikahan
juga membicarakan tentang berapa uang panai yang disanggupi oleh pihak laki-laki untuk uang panai perempuan. Kira-kira berapa uang panai yang akan dibawa atau disanggupi oleh pihak laki-laki. Karena biasanya uang panai ini menjadi satu faktor penghambat gagalnya sebuah perkawinan atau pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dan pada saat uang panai sudah ditetapkan, maka ini menjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian bersama, maka melangkahlah biasanya ke panai doe. Jadi ini uang panainya sudah ada dan biasa dikenal dengan nama atau istilah di dalam bahasa Makassar itu adalah leko lompo, apanai leko lompo. Seserahan di bawah sangat lengkap. Jadi semua perlengkapan untuk calon mempelai perempuan di bawah dan biasanya berjumlah 12 seserahan, 12 bosara yang biasanya berisi kue-kue tradisional. Bosara yang sangat besar, kapara namanya, itu adalah kue kering. Prosesi selanjutnya namanya apasili, membuang sial. Jadi dengan jalan ada prosesi perempuan dimandikan dengan bajunya dan setelah dimandikan oleh Androm Bunting, prosesi abu-bu namanya, semua bulu-bulu rambut yang ada di dahi atau jidat, supaya pengantin perempuannya akan cantik pada saat mengenakan pakaian adat dadasa. Baju yang digunakan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus dibuang dan diserahkan kepada Sandro. Kemudian korontigi, malam pacar, di mana calon mempelai perempuan ini akan meminta restu kepada orang tua, mereka akan melangsungkan pernikahan. Nah, di dalam akorontigi, maka satu persatu orang-orang yang dianggap mampu memberikan doa restu dan juga mampu dijadikan teladan. Akad nikah adalah inti dari seluruh prosesi yang ada di dalam prosesi perkawinan dalam adat manapun. Dan biasanya setelah akad nikah ini dilanjutkan dengan pesta. Setelah pesta usai, maparola atau atleka, kedua mempelai dari rumah perempuan itu diantar oleh semua kerabat untuk menuju rumah laki-laki. Tatanan adat pernikahan yang dimulai mengalami pergeseran sehingga banyak dipengaruhi oleh budaya asing dan mengadopsi gaya dan budaya luar yang terjadi pergeseran acara dengan mempersingkat tahapan adat pesta pernikahan. Berikut penjelasan Dr. Haji Aji Padindang SEMM selaku anggota DPD RI MPR RI. Untuk kembali sebenarnya persisnya juga sudah sulit untuk kembali secara murni, sebutlah seperti itu, karena ada tuntutan. Yang kita harapkan adalah pertama tugas pemerintah kembali selalu untuk memberikan pengetahuan, jadi bukan mengaturnya ya, karena kalau mengaturnya ini kan namanya tradisi masyarakat. Tidak perlu pemerintah yang membuat kali aturan harus begini, enggak. Tugas pemerintah melakukan peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman terhadap penyelenggara pernikahan yang kita sebut sekarang lebih banyak diselenggarakan oleh EO. Ini kan kalau kita lihat mulai juga ada kecenderungan, sudah deh kita bikin aja di hotel. Maka dari pagi tadi mepaci di situ paginya, sudah sekaligus kasih naik uangnya, baru mepaci, sudah itu nikah, sudah itu langsung pesta, sehari sudah selesai. Bagi saya tahapan seperti ini karena ada kondisi yang misalnya dicapai, mengefektifkan waktu, mengefisienkan ini boleh. Tapi dengan di hotel yang demikian besar dan dengan proses yang juga glamor, ternyata apa yang terjadi? Pembiayaan yang tinggi, itu yang saya sebut nilai konsumerisme, bangunan tatanan kekeluargaan dengan nilai-nilai religius menjadi formalistik. Padahal orang menikah, pernikahan dulu itu keluarga datang juga membawa sesuatu, bukan amplop, ya sebutlah belum zamannya amplop kan, beras, ada yang bawa ini, dimasak di sana, dimakan bersama mulai dari hari keberapa sampai dengan puncaknya yang terjadi adalah terjadi penguatan kekeluargaan, terjalin persahabatan baik antar keluarga maupun antar lingkungan. Sekarang enggak, undangan beredar, semua selesai di hotel, biayanya malah sangat mahal. Ini yang saya sebut tadi terakhir itu bahwa berubah menjadi biaya mahal, dan siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tugas hanya untuk memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman terutama pada penyelenggara-penyelenggara pernikahan. Kami mengharapkan tatanan tradisi pernikahan Bugis Makassar tetap sesuai ajaran terdahulu yang tidak akan berubah sejak dulu, kini, dan akan datang.
Demikian perjumpaan kita di Kiprah Indonesia, produksi RRI Makassar. Salamaki, tapada salama. Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami. Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku. Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini? Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku. Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya. Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya, bisa jadi bahaya. Hoax, 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 itu namanya. Hoax, 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 fakta direkayasa. Dia termasuk hal yang berbahaya. Selalu cek sebelum share berita. Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari. Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya. Wah, lancang sekali kamu Raya. Gak asik kamu Ray. A few moments later. Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya? Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray. Dicuci dulu nggak tuh bajunya? Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru. Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain. Iu. Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak. Jasa suara keliling, jasa suara keliling, jasa suara keliling, jasa suara keliling. Bang, jasa suara keliling. Apaan bang? Ini bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan Fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh. Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja. Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang? Ya, jangan diadu juga dong bang.
Dek narua lino, narua mata alo, nucini pak maiku, kupak rupa pangainku. Ya kau bata-batai, nu tiarangga selai, nu wale pacini nu mangeri nake. Oh, 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 ha, ha, Saloma. Jaita urilino sanrupa sang kemanu mingka anjo atinku ikau jojoku. Natena takkan mana ku padrupa janjingku aule bataramani tak kuasen rierona. Oh, 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 ha, ha, Saloma. Tiako bata-batai, nu tiadangga selai, nu wale pacini nu mangeri nake. Oh, 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 ha, ha, Saloma. Jaita urilino sanrupa sang kemanu mingka anjo atinku ikau jojoku. Natena takkan mana ku padrupa janjingku aule bataramani tak kuasen rierona. Oh, 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 ha, ha, Saloma. Ya kau bata-batai, nu tiarangga selai, nu wale pacini nu mangeri nake. Oh, 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 ha, ha, Saloma. Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih. Nggak bisa, Gio. Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main dang? Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama ndak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah. Gio nggak mau jadi begitu. Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, jauh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain. Oke, Ma. Pintar anak Mama.
Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah. Nyesel saya, Pak. Hutang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi. Ya tergiur dengan kemudahannya sih Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana. Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat. Tutup
Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Denangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Desi Bali. Si buntul mintawan dari cebe-cebe na Mangkasar hari Allo Senin tanggal 15 di 2024 Denangga. Dua pertengahan. Pertengahan Sudah dua pertengahan di bulan Januari ini 2024. Tapi di bulan Hijriyah kalau tidak salah 3 harinya nih 4 harinya. 4 harinya. Iya. Apalagi nih. Iya. Jadi tidak lama lagi di Sibali. Iya. Perjalanan ini kalau masuk bulan Rajab itu kita akan menuju Sa'ban. Oh, Sa'ban sih. Bulan Sa'ban. Sa'ban. Iya, Sa'ban. Sa'ban setelah Sa'ban Ramadan. Iya. Jadi 2 bulan lebih ini ke depan kita berada di bulan Ramadan. Iya. Inilah harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan dari bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan bulan bulan istimewa juga. Iya. Itu memasuki bulan Sa'ban. Nah, itu kita diwajibkan sangat berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari balik sehubungan dengan kondisi sekarang ini apa itu Mai? Musim hujan. Iya, ini kita ini harus waspadai bosi. Iya. Bosi sana nih bosi su. Iya, kan terasa jaita kunraringan selama dari bulan-bulan lalu karena nggak pernah tabat tua. Betul. Iya. Jai karena sering ini bamba lonjok apa timur kah? Iya betul. Kena bosi tapi kamu katanya sebatas kemampuan tak hanya berdoa berusaha teka menakule batu bosi jadi batu ini bosi batu ini anjir ini mas pada ini bosi lompuan nih yang sampai ada lagi banjiran ini banjir ini anjir ini karena cuaca kondisi sangat memungkinkan untuk apa terjadi banjir longsor ngapa segala karena pun akan menyindari ilau pasadia mi hati-hati ke payunno kan renu bekal dalam musim hujan ini kan biasa susah injomai transportasi karena hujan biasa nyemai gapana kandrea biasa jadi pas dia memang jadi penatena tahu teh kamu berusaha berusaha mah minta teh kamu aku le tahu kama di Sibali musim-musim hujan kama ne itu ngandrea di cobe cabe apa cubit nak lada nak pakai jelas ada bawang ya kangen toma anjis kamay-kamaynya may tumbuh-tumbuhan kamay puna bosi tina natahan oh iya anu apa gini boknya gitu betul nih kan jalaga singkat jalan neto tapi kamay-kaman deh pun nanyo kamay kulit ini apa nomor kedua pun nanya karena cubit-cubit na jakuran di kamar-kamar na rapi pising waktu na nampak ni bambang-bambang itu. Ini bos ini kamu nih biasanya pun namanya kita. Tapi kan tu pun bosi-bosi kamu sifat ngasih injuk kan-kan sifat kenji apapun yang gunakan yang hangat-hangat kata. Atau ke sanggar ke apa palu ya lebih sanggar sigan cubit-cubit nak nyamuk ini pisang pepe sebabnya sigan cuma pun batu kaman ni bosi-bosi yang Andre aja ini paralun
Nangga di. Jadi tak kurang pernah atau balik kiri kantor ini ngandre ronto di nangga ngandre pernah bosi kamu nih tak kulit tante ngandre. Tenak kulit ya kosong batang. Kosong batang. Kalau pernah kosong batang gampang entah penyanyi. Betul iya dengan ronto cerita dengan ronto anu. Iya. Iya, halo, assalamualaikum, coba-coba nama Makassar. Halo, assalamualaikum, coba-coba nama Makassar. Iya. Halo. Tarima baji gitu semua. Halo, assalamualaikum, coba-coba nama Makassar. Waalaikumsalam, coba-coba nama Makassar. Batu ke mana? Baji kinda saat raya ku kasihan ku langeran bosi-bosi kamu. Bosi-bosi kamu. Wahyu. Wahyu, Pak Wahyu. Siapa je Pak Wahyu? Alhamdulillah. Kamu nih bosi-bosi kamu nih Pak Wahyu jai penyakit nih, dange-dange tau. Jadi pernah misalkan turet itu jenis espen yang bak. Langsung ramu sugi bambandingin gitu. Iya nih Pak nangai ya. Nangai punya pernah. Jono anakku punya berbalak pernah es kai nangai mana bosi nangai. Pernah teh ni maling es ngaruh gitu. Namanya berikan anak-anak. Iya anak-anak. Tapi ini SK. Atau naon jadi kalokar lo kan. Iya. Iya coba. Tahu naon. Tapi pernah jika ukuran anak-anak. Iya. Pernah ukuran kamu ini mereka tema ya. Iya. Artinya aku nggak tahu aja ini pikir kita masalah kesehatan. Betul Pak Wahyu. Iya kesehatan jo nak itu ku tahan-tahan gimana pengaruh ku teh aja rompan bosi-bosi kamu nih. Bahaya jadi penyakit. Kira-kira jo Pak Wahyu lebih baji pun air hangat di. Iya, pernah aja nih kamu ya. Kamu baji. Apa temannya? Aneh Pak Wahyu nih bahas ini bosi cuaca nih bosi sana ini bosi lompuan ini jaga ini waspadain nih Pak Wahyu. Iya. Jadi setiap tahun memang anjurkannya yang iya. Kan 5 begini lalu dan dua ikannya Bambang Alua iya betul. Apa badai El Nino? Iya badai El Nino betul. Kita sudah lewati. Iya. Jadi ada keseimbangan posisi Bosi iya. Tapi ini bosi ya sekedek sebentar baja gitu naung sampai mari misalnya ane dijagain nih bosi sampai bang bari basa karueng bangi anjo biasa banjir kinjo. Iya. Iya. Karena banjir ya kak. Sama tuh tak banjir katanya mana pemaluan aja. Ate namo mengasing kita sumbang ngasem. Kamu lagi lagi 10 tahun mantang ngeribala kan kamu deh. Iya. Talibagan tambah banjir. Talibagan tambah ribala. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, anjir tanah-tanah kosong anak bangunin mutabala. Iya. Yang tadinya tempat air di sana, lari ke rumah. Betul. Cocok. Lari ke rumah. Kak lari lo tak kuliah tau nggak lari? Sumkam datun na lalu minggu di balaku Pak Wahyu. Kamu tong jo kita mau di balaku kalau rutin itu ngan jadi jo solokan aku pujen pang main jo jadi nama Risawaya. Aja pangasih Risawaya. Iya. Anjir bajina pun dari kanan aja tanpa kosong. Nia tanpa kosong jo iya di balaku jo iya. Jo kumain jo. Ada alternatif air lari ke sana. Iya betul sekali Pak. Iya. Kita misalkan tumantang dari kota ya kita kasih kok di bala kan. Anjir singkat mamir balaku tapi apa pun kita harus sabar tentang mana kita bertetangga sih. Iya. Kamu naik ke bala airnya air yang tadinya ke ini. Iya. Akhirnya ini. Iya. Tino pelarian. Tidak pemantangan nah. Jadi biasanya di situ air tidak nih. Tidak nih. Tergenang di situ. Amati malat. Iya. Jadi kamu menyebaji Pak Wahyu, tinggi naik baji sebenarnya doi. Rencana aku kama, tapi itu kan semua butuh OTW. Iya, betul. OTW itu butuh OTW semua. Betul. Kan tadi kan on the way TI. OTW anjo, ongkos tenaga dan waktu. Memang harus sih. Betul. Jadi
Yang juga nah. Biasanya tenaga. Iya. Iya. Tapi biasa ya ongkos lagi yang bermasalah. Ongkosnya lah. Waktu biasanya. Jadi juga nanti artinya pun jama-jama atau bala. Iya. Berarti kan diskret juta 2 juta. Tenagan di Pak Wahyu harusnya jo sekitar 10 juta tapi. Iya kan menjo atau 5 juta lah kayaknya mami menjo iya. Kan makam dede barang naik ngasing nih. Iya Wahyu. Iya. Lagi biasa kuno pedabangi. Iya. Iya. Lo ini ku jaga-jagai. Iya. Bukan jaga segala mau mesti. Inake boy biasa pernah ujung terasakan jo yang anu tena berhenti jo Pak Wahyu te bosia jadi ku jaga-jagain jo balak kan ane pernah mangir balak mati harus di mana nih Pak Sulu menjuri sawai. Ini juga lagi kalau lama mau gitu. Jadi artinya bagaimana lah artinya yang bangun-bangun juga rumah perhatikan juga tetangganya. Betul Pak Wahyu harus ada penampungan airnya ke solokan bisu bagus. Iya ada juga kalau rumahnya sudah tinggi ratakan dengan anu itu apa namanya solokan menjo ini tenan apa tinggi kamanyo tidak naon ngiri balak. Ya, tapi got juga. Kamu ada gambar laku nak kesolongan biasa lantang ini setengah meter naung. Iya. Setengah meter naung jo lantan. Kamu sila mami. Oh, tena japo je. Kena anggapan sila mami. Kan jo pasir panas. Oh, naung jo engdi no ngasih menjo yang risolokan ah. Sing kama milu balaku na ngasih ngi pasirna batunjo rianua tetangga aku nani apa mo tetangga na ina juga tena baji juga. Jadi sabar mami ki. Iya, butuh kesabaran. Iya betul itu Pak Wahyu. Iya. Nang pekaman palakana merupakan iya paling Pak Wahyu lagi mah. Iya Pak Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Wahyu tahu anak-anak. Malah berita Pak Wahyu ini mengeluh juga mengenai kondisi ya. Utamanya pelarian air. Pelarian aja ini kak pun. Memang suka ya kamu-kamu. Iya memang tak kuliah tahu harus kita bersama. Apalagi perbaikan jalanan, pekerjaan jalanan. Tambah naik itu tambah jalanan. Tinggi kayak corna, tinggi na corna jadi rumah semakin ke bawah gitu, corna yang naik gitu. Karena corokan jalanan. Tapi baji mi tena mau mana. Tapi itu Mia bagaimana mami ke pengertian kita ini mengatakan menata kita bisa masih tinggi lagi kalau niat do ya betul mi Pak Wahyu bilang OTW apa nerna. Uang tenaga dan waktu. Ya enjo. Iya, kesabaran pikiran yang sehat. Betul. Jangan karena kondisi ini kita emosi tak bisa. Ini kan memang kita diuji ini hidup kita kesabaran kepedulian kita bagaimana. Bagaimana sama orang harus kita sabar. Karena seperti tidak ada lagi pelarian air. Dulu Pak Wahyu satu manusia berdiri di bawah selokan itu tidak dilihat. Sekarang selama mami lantan jadi berarti tertimbun itu pasir jadi panaiki pasirna seperti pasirna tinggi naik lagi. Memang kita ini kurang menyadari Sualinjo keadaan di rumah karena termasuk selokan pelarian air itu. Iya, selokan harus kita kasih naik pasir. Nanti batu bosi lumpuh baru nambah pernikahan dari ngapa nakaman. Padahal memang pori kamakaman sampah-sampah bukan lagi sampah-sampah biasa. Betul. Tapi sampah-sampah plastik. Jadi plastik kan susah hancur. Iya. Ini semua perlu ada kesadaran. Kesadaran lah, betul. Iya. Bertetangga itu sangat jadi kalau tidak lagi dengan digerakkan dari hulu ke hilir, maksudnya itu dari ketua RK ke RTK yang harus
turun kerja bakti, kerja apa bakti segala. sama Iya. iya. Apalagi kalau di musim keras hujan begini, apalagi kalau baji ton jini bosinna din nangga. Kena cuman pe mari miseng senampe bosi miseng. Tena penjo bosi yang sana anunna terasana anjo. Bosi ini kan Iya. sete rahmat dari Allah Subhanahu Iya. wa taala. Harus kita syukuri. iya. Kita syukuri. Karena dia biasanya Salutan mengelutin aja nih. Kalau toroki pecah-pecah bangke ke bibir kairuni. Anjami manusia tena syukuru na ero ni sare bamba senampe nakana bamba sare bosi ibo si miseng. Jadi itu di Sibali kemarau panjang itu akan memunculkan kesuburan tanah. Iya, harus subur tanah. Iya, subur itu tanah nanti kalau panasnya kemaraunya itu panjang. Iya, betul. Karena tanah itu seakan-akan terolah kembali. Iya, maksudnya kadar-kadar kesuburannya ada di karena Allah Subhanahu wa taala. Entah mengasih media nenda lalan di tena mau kering. Benar kering tena menjo anu japan jadi pokok-pokok kering teh anu mami. Apa njo pokok-pokok kering. Memang katen Allah sa para lu ke ni pelajari ngasing ni pikir ngasing selalu juga Injo ni karena mengatasi kesulitan tala setena terbeban itu. Terbeban iya. Iya harus. Ini bosi ya iya. Jadi pernah kamu tuh di Sibali Sari Iya.
Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Oh no. Sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
iya. Si buntul misentawan ini coba-coba memang kasar. Iya. Kita Tommy sifat talum ini. Tommy Delian. Oh, Tommy Delian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keme sak Salam. rangku nih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nek bisa Jadi rangku. Deh, tena di bisa Sibali ande mai Riolo. Oh, Riolo. Riolo apa njo? Nakana tahu tua iya. Nakana tahu tua iya Halo, batu. apa nakanan jo apa nakanan? Nakana batu mo bosia nakana bosimine barak minne. Bosimine barak minne. Jaije ne ritanaya. Oh, jaije ritanaya. Tintin tedonu. Apa mo jartina? Pakajare ayo kanu. Oh, kalau Pak Jai ko tahu wah. Pak Jai ko ngasing. Riolo jai tedon di Sibali. Jai Riolo iya. Pak Jai ko tahu sigan tedon dipake. Oh, tedon dipake. Iya, tapi kamakaman ni jarang mikir kini tedon. Apa misalnya dia? Mami kamakaman ni traktor. Traktor. Oh, kecanggih ini kamakaman ni. Niya minta anu mesin-mesin anu mi. Setelah traktor. Apa ya sih? Traktor dan dia. Suara nak bilang keret na bosi-bosi. Kaparan lumantong ini suara ini bosi-bosi. Semangat kita lihat. Kasana gini bosi ya sana to. Sana busin nih. Dia mau tahu to ananta ni Tarimero. Iya. Cari-cari tanah to ananta. Halo, assalamualaikum. Coba-coba namang kasara. Assalamualaikum, coba-coba namang kasara. Iya, ngapain batu ke mana? Turinayan ni tawa din nang. Di Maros. Oh, di Maros. Kinai. Ilukmu. Dari Nur di Maros. Oh, Nur di Lukmu. Ero ka aku tanan di Lumo. Di Nur. Ero aku tanan di Nur di Maros. Janji tedo ni pakai Pak Jeko. Ye. Apa itu? Janji beden tedo nganturan dipakai. Pakai Pak Jeko. Pak Jeko. Tanahnya. Bukan. Tena mo. Traktor. Oh, traktor mo. Tena mo dong. Riolo jinjo din nagari. Kami bajak sawah sedang menanam. Iya, betul. Jari Pak Jeko jo membajak sawah. Membajak sawah. Iya. Jadi traktor mami di pakai di sawah iya. Iya. Tapi saru bosi rawan. Ye. Hujan bagaimana hujan keras sangat lebat. Oh, lebat. Iya, seluruh minjo bosi ya baju. Tapi siaran daerah di Mangkasar kilang ngerek baji. Bagus hujan ni suaranya perompak. Oh, alhamdulillah. Cukup itu. Berhenti ya tapi susah aku kasih keluar. Wah. Teh sikit-sikit itu dah jangan apa. Iya. Iya. Jadi lepak minta kak dot tangan lolo ah. Ye. Lepak minta kak dot tangan lolo ah. Iya, makan siang. Makan siang. Ngan rega siang, makan siang, lebar mi. Lebar mi tahu kadut. Oh, sudah mi. Sudah makan siang. Iya. Makan ini ubi goreng. Kita makan siang makan ubi goreng. Asip begitu sih kan cobe-cobe nah. Anu apa namanya lombo cobe-cobe lombo. Cobe-cobe Teh hangat. Iya. Nyaman na si buntul memang ton siama ci. Mana menu. Kaman-kaman menyatu gitu. Iya. Teh hangat, terus hujan-hujan, makan ubi goreng, tambah sambal terasi. Oh, Dede. Anu jene. Nur, Delia ngandre aja paralun. Bosi-bosi kamu. Bunda bosi-bosi memang ngandre aja paralun. Iya, Pale. Iya. Lanjut tugas Maki. Iya. Kemana Maki? Iya. Empat suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Maros juga hujan. Nur tahu di Maros bosi Tommy. Dan tidak ada lagi kerbau dipakai memang. Tena mo traktor mami di nangga. Traktor mami tapi memang Riolo tahu to angga de nangga ama kenji. Apa sengarena? Pajeko jo. Tedo nga. Yang disiko kinjo tedo nampa ni ini tundurnya nunna pantan lari lari minjem mai tedo lumpur di Kalimantan dipakai main minrui kayu. Nesen to ananta to diterima teh. Assalamualaikum. Coba-coba na Mangkasar. Halo, assalamualaikum. Coba-coba tena apa ya? Tena. Iya.
Jadi kecanggihan memang sekarang. Tapi lepas tu kinjo pakaman jo de Nak kempare kinjo jama-jama. Puna kate de si Bali. Ai tak te nanake. Puna de si Bali de nangga anu jari. Anu jari di Bali. Tarima mai. De si Bali kan ricota ya ilompo nila suka. Tapi sebenarnya de nangga punan jo jama-jama kamain jo biasanya di jama memang ada apa jo suara kinyawanya di punan rapi di panjama galung. Canan gua sekian karena di situ kehidupan. Di situ kehidupan nah sama waktu panjamanga. Punan ni rapi mi kana ola mulai makila naong ngano. Sama-sama mi tahu karena ni kisendali ka papidali ka bateri lagi kan. Betul nanggang apa boy karena ini kamu ni beras si paral lo. Musik kamu hidup pembalian agak dia. Kak jadi beras saya. King kana-kana makanan jo nakana tau to ata. Yo lo teh ako melak-melak. Iya, mubasir. Inyo pun na tapi biasa tapi. Napupulo kinyo ko don tas rese. Una jagai sekali. Apa pun ngalay beras ripak beras nga. Ada kikalen na teka na cuk aong amente enyo mempoy suleng kay poy apalikan tena mo ni se kana apa na baca enyo kasayang pelajaran baji enyo no baji enyo nagawkan tau to pun na jadi jangan nge baji jini toto kamu ni bosi ni jagain ni bosi lompuan ni dia di apalagi ni pun daerah mesin batu ni bosi lompuan ni sana bosi ni pun daerah minta ni tambah tahun baru na ini Imlek ini Cina ini langsung ini bosi lompo sing kaman jo bosi kayak jatuh tu kayak apa jo lompo nan jo. Jadi kamu-kamunya bagi petani ya di sebalik traktor. Ini karena selain traktor blender jo mobil blender jo ini pakai mengolah sawah. Nah ini kira riolo traktor karena blender. Di dulu traktor kah? Blender kaman-kaman. Iya, jadi itu semuanya harus ada program untuk jalan ke pertanian. Karena harus kini dibikinkan tuh jalanan. Jadi tok penatena bosi lompua apa na pare anu ale di anu di rianu di kanal kali dan enggak pamili alu pipa selanga tapi pernah kate dan enggak ditutak nang dan enggak ini layar tong kila kutak namanya risarista yang memang sudah pekerjaannya dulu di situ mungkin sekarang tidak ataupun nasing kamai de si Bali na cini naja tena panalik ba na jama ide na panjoy rolo nah puna den nangga to apa jo suka duka na puna kamai jo dibandingkan dengan yang masa canggih sekarang siagangan jo jo traktor ka blender ka memang Nitarima rontawa. Nitarima rontawa. Apa nitarima rontawa ni pakala bergasin tumanya. Assalamualaikum. Coba-coba namang kasara. Coba-coba namang kasara. Halo. Tidak kapan rapi baji antum. Rapi baji kayak. Tapi. Jadi karena dia suka duka anjo kehidupan masa lalu dan sekarang. Memang niat. Tapi bagaimana besar kita bersemangat juga menghadapi kehidupan kami walaupun kita pakai tradisional. Ya karena harapan talasatan jo ni kinjo kan jo riwatu ay. Pakai lompo dua di. Makai tedong. Ya. Memang kehidupan serba agak lambat kinjo perjalanan atau kehidupan kinjo di masa-masa dulu ya termasuk saya mengalaminya. Iya. Jadi memang ada masanya. Ada masanya. Jadi setiap orang pasti ada masanya. Itu seperti yang kita bilang tadi itu mubasir jangan biar bagaimanapun canggihnya modernnya kehidupan sekarang mubasir itu jangan diabaikan dibiarkan harus memang hemat dalam kehidupan sekarang ini. Iya harus itu ya harus kita kena. Jadi pernah kata ya de si balik kaki sini kita napa kita kuni apa nyonya lalang pikiran tak. Erotong salang ku coba tepak tekam manjo anu nadi cara-cara ininya. Lek pakai cini tau Pak Jeko. Nak keriolo waktu ri malewan di Takalara. Jadi bamin jo di anu jo sawaya to di Pak Jeko jo segangin jo anu kerbawa. Kami jo lek bami.
Iya. Naken jo lawir mini anungku matung eri sawai kamen jo le nasi da bijangku nak kamane anun carana jo coba riolo atau mantang eri takala ranjo belajar. Belajar minjo nanam padi kamen jo harus rata, jangan belok-belok kamen harus rata semua berjajar kamen singkaman baji nanjo anun rata nak kamen jo banyak belajar kan jo pertumbuhannya juga apa dia tidak na baji pun tina teratur. Iya, dia teratur baji teratur rata. Baji dari segi pemupukan, perawatan, pemeliharaan dan sebagainya. Pernah ditata mi kamar iya datang ngasih baji iya. Pernah bengko-bengko kamen nale sing salah nih. Kamen iya kamen jo. Pelajaran mendasar sekali dari pertanian itu kita berhidup-hidup. Iya. Sederhana. Iya. Tapi kamu nanti namo make mesin dia kita panangga. Ngalle tanang kaman jo mesin juga. Mesin sekarang iya. Jadi memang serba canggih, tapi bagaimanapun juga harus kan semuanya biaya itu. Biaya pakai mesin. Tapi kayaknya dalam kondisi seperti itu kita rindu di kondisi yang dulu. Rindu di saat dulu, rindu begitu. Di tanah halaman dulu di kampung. Apalagi kan ini mantan mikir kota ya itu, namun ama malima mi beras. Sekarang ini saya lihat di orang yang asal dari pedesaan, bermukim di kota, mayatnya mami dibawa di kampung. Karena penguburan tidak ada di tempat menguburkan di kota, tidak ada. Iya pun dari kampung. Tapi biasa minta topasan Tapi ante kaman kondisi sekarang yang begitu sering terjadi, orang kota dikuburkan di pedalaman. Bagaimana kalau pemerintah sekarang mau menyediakan ini penguburan yang lebih luas lagi, karena seperti di penguburan yang lama di Kota Makassar itu bertumpuk-tumpuk itu. Nah saya kira pemerintah kita lari ke situ karena kadang terjadi keresahan ini nanti dibahas gitu tahu. Nanti dibahas dia. Dibahas orang bosi lompuan dibahas kan bosi pernah urusan pemerintah Makassar. Karena sekarang juga bicara lahan kan butuh lahan sekarang. Sementara lahan lebih banyak diproses untuk pembangunan perumahan dan sejenisnya. Jadinya ada lahan kuboya-boya dia. Lahan apa aja? Kupakutan kan ini Papa lumban jarang ria. Oh, Rene. Iya, ri. Lang apa ki? Ngapa lumba jarang? Karena bulan kosong jangan nanti tanangir. Dan dipanggil Rey. Tapi bisa dibayangkan di seandainya jolalang kota, misalnya seperti ini Kota Makassar metropolitan, jalalan persawahan, masyarakat bisa bertahan apa? Ngapain jadi barangkali bagusnya seumpamanya di Kota Makassar ini di tengah-tengah pusat kota toh ada lahan pertanian jalan-jalan mi bercocok tanam orang baru jangan yang modern dilakukan ya Pak Jekoa Pak Jeko tahu nganu Bine maksudnya semua dilakukan oleh gerakan manusia kembali seperti dulu. Jadi ceritanya ini berwisata juga dijadikan ruang wisata. Kedua dijadikan ruang pembelajaran anak-anak. Ketiga untuk memberikan pengetahuan dan kearifan lokal karena kapan nih tahu toa tak riolo carana sedikit pun saja lahan puna kaman tuirut tadi dia. Tentunya salaning kan ajar wali kota pagi. Anjo karena tanpa pacuan kuda di Parantambung, kulen tahu ini praktekan injo ingat kako sumang tena mau bisa jadi lahan tempat wisata jadi di tengahnya dibuatkan bala dibuatkan apa sih empang atau nonton mitaju ku anjoreng saat panen ini juga kira-kira mana kena jadi wali kota jadi wali kota susah ku saat
mantau di suasana kerinduan itu pada saat-saat masa-masa lalu. Jadi kalau kita menginginkan pencerahan dari kerinduan Delia, main di gunung, di bulu-bulu. Rindu mengizin dia. Apa lamanya dari bulu kan nggak joreng bulu. Ngapa tena namanya galung atau? Naik kiri ni bulu kaman lalu kan namanya bobo karain ini kan si Cini. Paling baji. May ribalata, ribo ko balana de nanggap punerota di Cini kam manjob lahan persawahan. Anjo na ko ramp si Cini Delia. Kali bagas kesasar naik di si Cini. Daerah mana tuh? Di Kemanjo. Dari sebelahannya Malino. Berarti diundang tuh itu pendengarkan sambil acara cerita. Diundang ya, apakah dia? Jadi itu si Cini dikatakan si Cini. Saya tak sempat tanya itu, sempat naik mobilku di situ. Iya. Ada naik panai. Sopir. Sopir tanya ke orang di situ. Saya bertanya, kenapa apa namanya di sini nih? Apa Rendan dan Ri Parasanga? Iya. Nah kanan rini makin ini karena si Cini. Ku kana si Cini makin nih. Tapi anjo si Cini nak kana. Ki Cini kimi kalau tamparang ni Cini ki tamparang. Begitu tingginya di situ si Cini. Oh ya si Cini ngasih. Iya, karena kota Makassar ni Cini gimana? Si ngasih menjoin di ngasih. Ni Cini kini daerah lautan di Cini ki kalau mai. Jadi ni aren si Cini. Oh, di kabupaten Rigori dekat Malino itu. Jadi seandainya niat pendengar ang langir kini ni rampe-rampe si Cini. Nak kira mange. Di gunung ah? Iya. Gunung tinggi sekali. Daerah apa di sana lahan perkebunan, pertanian juga ada. Karena di sini itu datarnya tumpuk naik rati bulu kah? Oh, tumpuk bulu di. Iya, punai semua bulu punai rati mengini kan tumpuk bulu. Tapi rigo ain jo lep ku mangai. Jadi ada tunjuk hikmat im jan aku tak nang karena apa Rendan ni pada sana karena si Cini ko. Ngapa ni karena si Cini kan Cini kalau tampar ini Cini. Si Cini ni Cini. Si Cini arena. Iya jadi anjo ni karena ya berekreasi anjong ani kerinduan ta kuleta menjoy kuleta iya ate nakakulang sumpay baji nakikana sumpay apa tadi di awal tak berkaitan dengan anjo sumpay pasanturiolo ki sa iya nakana apa batu bosia Bosimine barak mine. Oh, bosimine barak mine. Jai jene di tanaya. Jai jene di tanaya. Tintin te donu. Pakajari ayo kan kalau Pak Jai ko tahu gua jai jene di tanaya. Jadi tintin tananu. Te dong. Itu te donu maksudnya di tintin te dong apa maknanya itu? Itu tintin te donu artinya itu kan kerbau itu kalau mau dijinakkan harus ada tali di hidungnya. Itu seperti kalau kayak tintin telinga anak. Tintin telinga anak itu lebih menurut itu kerbau kalau ada talinya dari hidungnya. Terus apa poin lanjutnya tintin tedono. Tintin tedono pakajari ayo itu di lehernya kerbau itu kalau membajak ayoka ia merangkai dari atas itu dipasang baru ditarik itu bajak pajekua yang kayu itu dia iya kamu nyawa na junjo karena iya. Saya biasa tuh kira teri kayuan jadi anak-anak kan dia ni kana isar din iya karena biasa anjor mikir ada jadi kalau punero ni ratakan anjo tanahnya setelah dibaja dilumburkan anukan di perhalus ni amma kita tahu ya isara ni repet juga donting atau jadi bajing injo tak tumbuh pertumbuhan injo tanaman. Karena kan ada tanah yang biasa bundarannya besar. Jadi hati-hati ki pun rate isarak ki. Karena keadaan na irate ki risa na kule raungan na isara kata.
Tapi seru nah. Iya, ikat tenisar. Tenisar. Iya. Jadi menyebut tenan na baji anjo teri na tedong hari kamuruna. Lari di. Iya, jadi nya minggu kanan jain ju tedongan ni gucinikin jo anu nari anu na. Idunna. Tangin tali idunna kaman iya. Tali ponyangga itu di Oh, jadi belum lagi kalau ada nyanyi-nyanyiannya, nak boka kita sih kan pengen deh. Balik kan pada si balik. Bahasa ada bahasanya. Punah lagi masuk itu baja kah? Artinya ada jarannya itu langkar gitu. Ini karena iya, artinya supaya dia agak keluar jalannya. Keluar sedikit. Jadi komunikasi antara dia tahu. Hewan, manusia. Kalau mau tidak ada jaran di TV sesuai permintaan ini jalannya baja ini karena lari masuk sedikit deh ya. Kalau sampai disuruh putaran minroko. Jika berputar gitu. Jadi kita berkomunikasi berkomunikasi. Sekarang jo kerbau harus aja kerbau acara. Sebenarnya yang pegang kendali di sini ini kerbau. Iya dengan aba-aba. Iya. Jadi biasanya itu suara kenjurian di tanah ya. Suruh kok. Jadi tidak bisa juga tidak ada aba-aba dari manusia dari anunya itu. Nah dengar itu karena sepitohi kalau tidak. Tapi bisa juga misalnya pembaja ini mau istirahat. Bisa istirahat dalam keadaan istirahat itu kerbau membaja. Kalau mau merokok dulu di ini orangnya toh. Tapi kerbaunya tetap di jalan. Tetap kita tidak jalan, tetap di tempat juga. Dia pi pajap kaman nanti koterena. Nang pajap. Datang itu lagi orangnya. Jalan. Jalan pami itu. Jadi nangiseng gitu. Iya. Bisa dibayangkan tidak ada orangnya baru jalan. Ay bahaya juga. Iya karena kalau tidak ada orang tidak ada di belakang jalan itu rusak itu peralatan. Tapi kamu-kamu nih. Kamu-kamu nih dandang kate namudi sagi musim jalan harus betul-betul jangan mali mali mami tahu solar ni pakai jadi dandang kata solar. Jadi nita yang centang itu sarit tarik nomor siapa di 0811 400 9250 karena apa yang kita ceritakan ini di Sibali bincang-bincang ini dicoba-coba. Nah ini kan sebagai hiburan masa seperti maunya Delia kalau bisa di Kota Makassar. Tapi terkurang pun susah Delia karena kerbau sih sekarang bukan lagi tempat bermain dulu kan luas sekali sekarang mal Sibali. Kalau pernah bosi suara kamu si bosi lompua tena may sawah kena malaki sigang petir tena mo meron saway bosi sikit de pinampa may saway baji kita wanyo tidak di Sibali itu kan masalah petir itu boleh takut tapi kita orang-orang dulu itu seperti bekerja di sawah itu dia kan ada semacam doa untuk bagaimana selama itu petir menjauh dari kita. Itu semua kan mengingat kepada Allah. Tapi ada juga orang yang dikenal saya lihat di Nanggadi biasanya tabay ko dong. Di Sawai betul Sawai di petir kayak lompo tuh bosi lompo. Masalah petir di kota-kota itu ada anti petir. Menangkalnya. Tapi kalau di sawah-sawah itu doa-doa. Mami nangis senjin je pun to lo kamu je pun kamu terikian sampai naik rinur. Nyaman namin jodoh rawa bilangnya ririma roso. Sana dan jambani bani. Ini punya volta ni ini. Tadi meron tawa ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Coba-coba nama Makassar. Batu Rinai. Halo, coba-coba nama Makassar. Iyo. Batu iri masamban. Anjo. Masamban jo kuwi renan ne. Batu Rinai ya. Dali daing
Anda. Apa kabar? Wajib Ji. Alhamdulillah. Nek sing renta ko lupa pasti masamba. Ya? Betul masamba nek sing renta ko lupa sing. Oh. Ini masamba. Nek sing renta. Na lupa na mata. Na sida. Nur, kai. Nai. Apa dibahas ini sih, Bang? Ini mi bosi lompuan nih, dibahas nih. Bosi lompuan Kadang-kadang kangen nih. Iya. Apa joy? Bosi minjoy ka lompo mi bosi ya? Kenapa? Oh, kenapa? Kenapa lompo bosi ya? Sementara mendung-mendung. Iya, ini mi puna bosi-bosi kamen jo apa nih kado-kado nih baji nih kado joy entong. Badai baji anda jai kado-kado dari baji. Di kota Makassar ini hujan luar biasa besar. Memang deras ya, deras. Oh, deras nih. Kalau masam itu belum bermendung. Oh, mendung tena apa bosi lompoa. Apa dimakan ini? Apa nih kado-kado nih? Enaknya Ini apa kalau apa nih? Iya, apa nih kanre? Puna bosi-bosi kamen nih. Kan Jawa. Kanre Jawa apa nih ngai? Kan Jawa apa nih ngai? Itu iya. Kan Jawa artinya itu kue kan? Iya. Kue apa yang disukai? Sanggara. Oh, sanggara yang disukai. Itu bagus kok sanggara yang kita sukai di. Iya, pisang. Tidak ada lain sanggara. Sanggara itu sanggara ke hujan-hujan sama teh. Oh, sama teh. Wajib nyinyi. Ada bakar juga di situ kan? Anjo bakar apa aja iya. Sekarang yang coba-coba. Bakar tinggi. Nggak bisa dipanjang tinggi sekali. Yang ada di Mamasa itu kalau lagi musim rambutan, musim lansat, musim durian. Belum musim kan? Iya, musim rambutan di sini. Oh, musim rambutan. Tapi baru tek-tek tuh rambutan nanjor emang ini. Siapa lagi di sana ini? Siapa lagi kita teman ini? Ini renta sih. Renta. Apa itu? Nama siapa lagi di Masamba? Nama siapa? Siapa nama di Masamba lagi nih? Iya. Maya di Masamba. Maya. Jadi pohon bakar di sana ini tinggi di. Iya tinggi, tapi bagus buahnya. Kalau di sana apa namanya kalau bakar? Ada itu pemanja biar tinggi. Kalau bahasa Masamba dibilang baka. Oh baka. Baka ya. Ada itu pemanja biar tinggi naik tonji. Oh. Dilatih. Tinggi tapi biasa baik tang itu. Jadi jatuh-jatuh buahnya, nanti yang jatuh saja diambil begitu deh. Iya jatuh buahnya, tapi kalau macam di Sibali mungkin panjang bagi jolo itu bisa diambil itu pakai. Nyaman dah nampak ini tunggu beda di Sibali. Main ngejoy rumah sampah putihkan join di. Iya cocok. Maya di nanti saya ke sana Maya. Saya ini. Apa dibahasin di Sibali? Ini bosi lompuan ini bahasin nih. Masih ada orang di sana kalau di Mamasa masih bajak sawah pakai kerbau. Oh, dipakai banyak sawah sekarang traktor. Iya canggih sekarang ini sudah tidak ada lagi di. Tidak ada lagi itu iya. Anu mami nih balik dulu dipakai tapi dulu lama. Iya, pakai anu kamar-kamar nih solar. Iya, solar nih pakai traktor nih iya. Apalagi di Masamba enjoy jaya nih ya. Kerbaunya tapi tidak mau dipakai di. Hujan sekarang di Toraja. Itu Toraja. Iya. Hujan sekarang di situ, Maya. Mendung ini. Mendung nih. Bagus sih jangkauannya dari Makassar siarannya. Bagus dia. Bagus sih siarannya dari Makassar. Iya. Termonitor. Bagus sih, tapi saya pakai aplikasi. Kalau radio RRI Manul tidak ada. Tidak ada. Cuma Pro 1 tidak dapat di sini bersih siarannya. Oh, bersih siaran. Alhamdulillah. Iya, Pro 100 per 10 sini, 10. Iya. Jadi kita ini pakai apa namanya RRI Playgo di. Iya, pakai RRI-an apa namanya itu? Biasa HP sampai biasa parabola. Iya, parabola nih. Parabola di sini pakai. Banyak pakai parabola. Banyak antena di parabola di sana dipakai. Iya, masih ada, tapi kalau macam di sini masih pakai TV kabel. Kalau parabola macam orang itu masih di desa-desa di dusun parabola dipakai. Iya. Itu semua perlu ditahu. Iya, kalau di Masamba, kayak kalau sekarang dipakai traktor. Jarang sekali pakai kerbau, tidak ada nih.
Nggak ada yang pakai kerbau sekarang, sudah canggih. Di Toraja Iya, kan menanam itu, mesin dipakai menanam. Iya betul. Di Toraja Iya, itu banyak kayak kerbau macam juga panen orang dipakai itu mesin bisa pakai itu kalau panen. Iya betul. Iya. Baju yang paling di namanya Pepa ini alo sudah waktu namanya Dari si Bali, si Bawa dari Angga, dari Lia. Mudah-mudahan tambah harus kita panjang umur. Iya, mari Pak. Iya. Terus zaman-zaman tak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya penelpon terakhir. Iya. Terima kasih. Baju yang paling nake deng si Bali. Si Ganden Nangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Abang Po dan pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kita kembali di Pro 4 berjaringan Suara Budaya Nusantara. Untuk siang hari ini kita sudah memasuki hari Senin ya, di 15 Januari 2024. Barengan Aye, Dede Firdaus ya, dan juga hadir di Pro 4 Tanjung Pinang pada siang hari ini ada Kak Aisyah Jali Idris. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
siang Bang Dede. Selamat siang Kak Aisyah. Wah, ini suaranya double nih Kak Aisyah nih. Iya, ini sih tipsnya katanya dari tim teknik. Ini soundnya dari Zoom aja. Iya. Oke, coba. Nah, ini masih double soalnya. Iya, kita sambil nunggu ya untuk teman-teman di Tanjung Pinang karena di sini suaranya masih double di RRI Jakarta. Jadi supaya lebih clear lagi untuk sore hari ini, siang ya, siang menjelang sore mungkin. Karena di hari ini nih Abang Po dan Pendengar Pro 4 kita bergabung bersama dengan Pro 4 Tanjung Pinang, di mana hari ini kita akan membahas mengenal Jampi Melayu. Saya juga sebenarnya penasaran ya, apa sih Jampi Melayu ini? Apakah memang dijampi-jampi atau gimana gitu kan? Kalau yang sama dengan Aye misalnya gitu ya, penasaran juga, kayaknya harus simak nih. Karena siaran budaya Nusantara ini akan hadir sampai nanti tepat jam 2 siang ya. Dan tentunya untuk yang mau bergabung WhatsApp, kita tungguin di 0812 1124 928 atau teleponnya di 0213504510. Untuk teman-teman Tanjung Pinang kita break sebentar ya, karena sambil menunggu juga untuk suara masih double di sini, kita nanti akan segera kembali bergabung ya Kak Aisyah. Nanti kita sambung lagi ya, kita coba nanti untuk soundnya semoga jauh lebih bagus setelah ini ya. Dan Pendengar Pro 4, sekali lagi kita akan bahas nanti mengenal Jampi Melayu. Tanjung Pinang kota budaya, negeri pantun penuh seloka, pemimpin arif dan bijaksana, rakyat hidup aman sejahtera. Tanjung Pinang kota budaya, berbilang suku berbilang bangsa, hidup bersama menjaga kota, dulu dikenal segantang lada. Tanjung Pinang kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorat Jali Haji. Tanjung Pinang kotanya indah, banyak pengunjung datang berkhemah, nak mencari kabar sejarah, agar kelak tidak menyalah. Tanjung Pinang kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorat Jali Haji. Tanjung Pinang kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorat Jali Haji. Tanjung Pinang kota budaya, negeri pantun penuh seloka, pemimpin arif dan bijaksana, rakyat hidup aman sejahtera, rakyat hidup aman sejahtera, rakyat hidup aman sejahtera. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
Kita kembali di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini ya. Semoga ini sudah lancar nih suaranya ya. Tentunya pendengar Perempat, kita bergabung bersama dengan Perempat Tanjung Pinang. Ini masih double suaranya nih buat teman-teman di Perempat Tanjung Pinang ya. Saya informasikan kembali, suara masih double nih ya. Kalau kita coba nanya lain tuh. Jadi kurang bagus kita ini. Gak apa-apa ya, semoga makin semangat untuk kerjanya di siang hari ini. Tapi Ayu juga masih semangat ya Bang Po untuk yang mau bergabung di siang hari ini melalui telepon kita di 02135045110 atau juga WhatsAppnya di 081211249228 ya. Dan Abang Po ya, kita bahas mengenai Jampi Melayu. Ayu juga masih penasaran sebenarnya ya gitu ya. Apa sih Jampi Melayu? Tapi kalau sebelum nanti dibahas, coba kita angkat dulu telepon di sore hari ini, siang hari ini. Halo. Halo, Perempat. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, adik siapa nih, Po? Kang Dede, selamat tahun baru ya. Udah lewat, udah kejauhan, udah tanggal berapa ini? Kenapa kan aku ini? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun, iya bener sih ya. Sekarang udah tanggal 15 nih, Cak. Betul. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau hujan ini. Oh, mau hujan. Jakarta sih panas di sini, Cak. Enak dong. Ya udah, jangan kemana-mana berarti ya, Cak, hujan. Cak, tahu Jampi Melayu nggak? Jampi Melayu ya nggak tahu lah, kan itu di Melayu. Oh gitu. Jadi emang sama sekali nggak tahu. Kalau di sini, tapi kalau aku ada ngering kata Jampi itu, aku jadi ingat itu Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun. Udah. Gimana? Kalau di sini itu namanya bukan Jampi. Apa itu? Japi, Japi. Itu mah tarian ya, Bukan. Apa? Itu Japi itu kayak kita lagi sakit nih. Nah, itu kayak dibacain kayak itu, kayak oh iya. Itu mantra-mantra gitu, tapi namanya bukan Jampi. Japi. Coba aja di Google ada kok. Oke. Iya sih. Bugis itu, tapi namanya Japi gitu. Tapi itu kayaknya itu kayak sakit kan ya. Sakit itu dipakein kayak obat tradisional begitu. Oh iya. Namanya Japi begitu. Tapi kenapa Ustaz gitu? Tapi pernah? Ica pernah? Pernah nggak di Japi? Masih anak-anak sih. Pernah tapi ya? Saya pernah waktu sakit, kayak masih kecil gitu. Kayak anak-anak kayak di Japi gitu, namanya Japi. Terus Icanya sembuh, dukunnya yang sakit? Alhamdulillah sembuh, sehat. Kan itu kan dibacain kayak ini aja sih, kayak apa namanya tuh? Bacaan gitu ya? Iya, kayak doa-doa begitu. Iya. Icanya sehat, dukun yang sakit ya, Cak? Oke, Cak, makasih nih udah masuk. Ya Allah, kenapa nih Tanjung Pinang? Nanti sambil gabung ya, soalnya kita masih double juga nih. Nah, masih ada suaranya. Iya ya. Buat teman-teman di Tanjung Pinang, oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Cak udah masuk untuk sore hari ini ya. Sore lagi, siang hari ini. Kebanyakan siaran sore ini. Tapi yang pasti nih ya, buat pendengar Perempat di seluruh Nusantara, kita masih coba berhubung ya, terhubung dengan Perempat Tanjung Pinang untuk bahas mengenai Jampi Melayu ya. Nanti akan hadir narasumbernya juga dari sana, akan berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau. Ada Bapak Dr. Andes Abdul Khodir Ibrahim. Coba kita hubungi kembali ya. Halo. Halo, Bang Dede. Masih double ini Kak Aisyah. Ya? Iya, nanti coba dihubungi kembali ya. Tapi yang pasti nih Kak Aisyah katanya tipsnya ini harus dengerinnya tuh via Zoom aja katanya. Jadi tanpa live YouTube, tanpa ada live yang lain. Cukup ambil suara dari Zoom, nanti kita bisa bergabung ya di siang hari ini bersama dengan Perempat Jakarta. Halo, selamat siang. Siang, ada siapa ini? Bapak Sofian, Mas Dede, Bang Dede. Pak Sofian. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Kabar baik ya Pak Sofian ya?
kabar baik. Tahun baru ngapain aja Pak Sofian? Nggak kemana-mana, di rumah aja. Di rumah aja. Emang rumahnya nggak kemana-mana? Iya, mau ngapain dibawa kemana-mana, kan kayak siput aja. Kayak keong ya, dibawa kemana-mana. Sebentar, Kak Pak Sofian kita coba sapa nih. Halo Kak Aisyah. Halo Bang Dede. Nah, ini sudah aman nih Kak Aisyah. Ini ada Pak Sofian dari Kalimantan. Halo Pak Sofian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Aisyah. Ya, Waduh. apa kabar Pak Sofian? Dah tahu Jampi ke sebelumnya? Kabar baik di sini. Cuaca lagi mendung nih. Oh, mendung ya, tak apa, mendung. Udah tahu Jampi nggak Pak Sofian? Jampi itu kan Mantara gitu. Betul. Kalau orang Banjar gitu, Kak, saya mantra orang Banjar itu kayak pantun gitu. Kayak pantun ya? Iya. Contoh ya, boleh saya kasih contoh? Boleh. Karena ini kan termasuk dalam sastra lisan. Iya betul. Seperti apa tuh Pak Sofian? Kan berhubung musim hujan ini, gondang haliling, batukup daun keladi, hujan mengeliling, ribut kada jadi. Oh, itu nampaknya mantra penangkal hujan nampaknya ya. betul Kak. Saya tak jadi hujan. Gak jadi. Oke, Pak Sofian, berarti ini apa namanya kalau di sana? Kita menyebutnya mantra. Oh, mantra. Tapi kayak pantun ya jadinya Kak Aisyah ya. Ini makanya orang banyak sama juga. Oh, di sini juga pantun. Oh, gitu. Ya. Oke lah Pak Sofian, makasih ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nah sekarang udah terhubung nih, alhamdulillah ya. Kak Aisyah gimana kabarnya? Saya belum nyapa. Kalau ditanya sedap-sedap buahku ini, sedap juga si jeruk limau. Kalau tanya kabar kat sini, tambah cantik, tambah berdelau. Wah, saya kasih plus dulu buat Kak Aisyah. Tapi emang kalau orang Tanjung Pinang itu pantunnya jago-jago ya? Karena kan di sini dikenalnya dengan kota Tanjung Pinang, negeri Gurindam, kota Gurindam, negeri pantun, Bang Dede. Oh, kota Gurindam, negeri pantun. Mantap banget. Semua dekat sini tuh pakai pantun. Dede nak mengadu kasih nanti pakai pantun. Di keluar rumah pakai pantun. Tapi jangan paksa saya untuk berbalas pantun ya. Apa? Saya takkan Dede jadi berbalas pantun, saya paksa Bang Dede jadi pujaan hati saya saja. Waduh. Kak Isa, ini gimana bener ya? Nanti kita akan bahas Jampi Melayu. Betul, ini di depan saya ini sudah ada Pak Akib. Nanti kita akan bual ya dengan beliau tentang Jampi Melayu atau mantra. Kalau bahasa Indonesianya itu mantra. Ada juga menyebutnya dengan serapah. Ada juga menyebutnya dengan cuca dan berbagai macam. Tapi daripada hal mistisnya Bang Dede, tapi memang salah satu sastra lisan tertua sebetulnya. Oke, kalau gitu nanti kita bahas lebih dalam ya Kak Aisyah ya. Nanti tepat di jam 1:30 kita juga bergabung bersama RRI Net ya secara streaming. Baik. Oke, kita break sebentar nih Kak Aisyah, kita putarkan lagu dulu. Ya, karena setelah ini juga akan ada feature yang akan diputarkan dari Tanjung Pinang dengan pewarisan mantra. Oke, tetap di siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Walau kini sudah lama tak pernah ku jumpa, jauh di sana di sebuah pulau, di tepi laut tenang, sebuah pantai yang ku kenang, pantai indah pelabuhan Tanjung Pinang. Tak kusangka, tak kuduga,
cecak telu bengkawung ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Batu hitam, batu ampar, batu ladi kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Mantra bukan hanya dimiliki oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau, namun seluruh suku bangsa Indonesia. Sebagai karya sastra yang diucapkan berdaya magis, mantra juga digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Selain disebut mantra, juga dikenal dengan serapah, jampi, tawar, tangkal, cuca, dan oja. Pewarisan mantra dilakukan dengan sistem turun-temurun seperti yang diakui oleh Bapak Safarudin, Pamong Budaya Kepulauan Riau. Ia diwariskan oleh aki atau kakeknya ketika akan merantau dari kampungnya Pulau Tujuh menuju Tanjung Pinang sebagai bekal di perantauan. Dan saya sendiri selaku orang dari Putujo itu kita mau berangkat ke Tanjung Pinang ini SMP. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Jang, sini, pergi rumah. Aki, hendaknya engkau ada bekal ya, jangan sampai kosong lalu kita ke sana gitu. Itu dia nitip. Jadi itu merupakan sebuah teknik mewariskan itu. Termasuk sampai perdukunan gitu. Obat orang sakit gigi ke obat orang sakit rusuk ke obat sulung itu sudah bekali semua tuh. Sebab ini penting katanya kalau sudah berada di tempat orang. Tapi mantra kadang-kadang kita yang modern ini kadang-kadang tak masuk akal. Batu hitam, batu ampar, batu ladi kuladukan. Jangan terkejut dengan tergempar sebarang kata ku katakan. Berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Jadi kadang-kadang logika kita tak jalan, tapi itu memang betul-betul terjadi. Jadi kalau saya umpamanya dalam satu acara di lapangan umpamanya, saya mau mengusir angin ke sana kemari itu, tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu kan. Telu cecak, telu bengkawung ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Bersih panas kami di tepi jalan tepi laut itu. Sementara penyengat dengan kampung Bugis dah nampak lebatnya hujan. Sesuai dengan keberadaan mantra di tengah masyarakat, peran yang sangat jelas dapat dilihat dari penggunaan mantra oleh pelaku atau pemakainya. Mantra memberi kekuatan secara kejiwaan pada masyarakat tradisional bagi masyarakat yang tidak mempunyai tempat berobat secara modern. Mantra merupakan alternatif. Oleh sebab itu, mantra mempunyai peran yang cukup penting di tengah kehidupan masyarakat tradisional, dan pewarisan mantra sebagai pakaian diri menjaga mantra agar tetap lestari dan tidak punah. Demikian pewarisan mantra tulisan Aisyah Jali Idris. Sampai berjumpa lagi. FM, Suara Budaya Nusantara. Ibu kotanya
kenang. Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, indah. Lin, sekarang semakin banyak aja ya berita tentang kekerasan. Iya nih, setiap aku buka sosial media, pasti ada aja deh berita tentang kekerasan di mana-mana. Menurut kamu, bagaimana ya cara kita membantu mengurangi kekerasan yang semakin marak terjadi? Kayaknya kita bisa memulai dengan melakukan tindakan kecil seperti menyebarkan pesan perdamaian di sosial media atau berbicara tentang pentingnya perdamaian dengan teman-teman ataupun lingkungan sekitar. Itu ide yang bagus. Kita bisa membuat dunia ini tempat yang lebih aman, damai, dan terbebas dari kekerasan. Stop kekerasan, cintai kedamaian. Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Suara Budaya Nusantara ya. Kita masih di siaran berjaringan untuk siang hari ini. Pendengar Pro4, Abang Empok semuanya ya. Kita bahas lagi mengenai Jampi Melayu. Kita sudah terhubung juga dengan Pro4 Tanjung Pinang ya. Halo Kak Aisyah, masih di sana? Masih Bang Dede, saya masih nengok Bang Dede dekat sini. Kita sudah bergabung juga bersama dengan RRI Net ya di streaming untuk pendengar Pro4 juga yang belum punya aplikasinya, silakan download di App Store atau juga Play Store, cari RRI Digital. Betul ya Kak Aisyah? Betul sekali. Jadi kita mendengarkan dan menyaksikan kita di mana saja berada ya. Itu dia. Oke, silakan Kak Aisyah, ada narasumber kita di sana. Baik, kita sudah bersama dengan narasumber kita nih. Beliau ini merupakan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT. Assalamualaikum Pak Akib. Assalamualaikum. Nih Pak Akib dekat Jakarta sana ada Bang Dede nih Pak Akib. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Akib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal selalu. Salam kenal. Ini Bang Dede jaga-jaga nih sebab Pak Akib nih pandai baca mantra. Waduh. Saya siap-siap ya di sini ya. Baik. Jadi kita nak mengenal dulu mantra nih, langsung berbincang dengan Pak Akib. Ya, silakan Kak Aisyah. Boleh kita tahu dulu tentang Jampi Melayu nih Pak Akib. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara kita ini ada manfaat dan faedahnya. Tentu dalam dunia tradisi lisan, apa yang kita namakan jampi, orang menyebut jampi-jampi ini merupakan lain daerah, lain sebutan gitu. Kalau di Melayu itu ada jampi-jampi, ada bahagian dari jampi itu ada yang namanya sapah serapah, lalu ada juga yang nyebut doa sejuk tawar sedingin, ada juga yang nyebut doa pemanis atau doa syawang lebih dan lain-lain seperti itu. Intinya bahwa jampi-jampi ini kan mengikuti tradisi kebahasaan, artinya percakapan yang tidak terlepas dari kepercayaan bangsa kita masa lampau. Dan tentu kalau kita kaitkan pada masa lampau, kalau orang Melayu sendiri memang terkaitan dengan dulu kan hanya berdasarkan kepada kepercayaan. Kepercayaan kepada kekuatan gaib, kemudian apa-apa yang mempengaruhi hidup dan kehidupan. Ada oleh alam, ada oleh binatang, ada oleh manusia dan lain-lain gitu. Dan ini tentu kemudian berpindah kepada keyakinan agama, misalnya Hindu, Buddha, dan berlanjutlah kemudian masuknya agama Islam. Nah ini serapah itu pun jampi-jampi niscaya mengalami penyesuaian, tambah sesuai mengikuti keyakinan orang yang hidup di negeri Melayu khususnya gitu. Tapi kenapa jampi ini begitu bekerja begitu? Maksudnya boleh dipercaya sesuatu, padahal ini kan hanya kata-kata, kekuatan kata-kata, tapi macam tadi pengusir hujan. Seketika diucapkan kata-kata itu
hujan pun berhenti. Kenapa boleh terjadi seperti itu? Kalau kita kembali kepada masa lampau, bahwa jampi ataupun sejenis apapun namanya itu, ini kan sebuah kearifan, sebuah kebijakan yang kata-katanya bukan juga sembarang dibuat gitu. Kata-katanya itu tentu perenungan nenek moyang kita dulu, dari pengalaman yang dialami, peristiwa yang dia temui, hal-hal yang kejadian yang didapati. Maka karena memang waktu itu katakanlah belum ada dokter dan lain-lain, tetapi tentu ada yang namanya orang tua-tua yang tempat meminta perobatan, meminta macam-macam. Karena itu intinya kan saya sebut tadi kepercayaan gitu. Kepercayaan bahwa nenek moyang kita dari dulu percaya bahwa ada yang gaib. Yang gaib itu artinya Tuhan. Nah, belakangan kepercayaan pada gaib itu maka diperkuatkan dengan agama. Nah, karena kalau konsep agama, maka setiap apa yang diucapkan itu akan menjadi doa. Kalau dia mengandung doa, maka dia mengandung sugesti, dorongan psikologis, dan memberi semangat, memberi motivasi. Dan tidak jarang bahwa setiap jampi-jampi itu kalau dalam perobatan itu disertai dengan ramuan-ramuannya. Jadi ada medianya, ada lisan, ada medianya, ada rempah-rempah dan rampai-rampai perobatannya, baik dari daun, baik dari akar-akar, dari buah-buah. Nah, itu yang menjadi jadi ada digabungkan, jadi disebut juga sebagai ketabiban lah, pengobatan. Oke. Nah, gitu. Bang Didi ada yang tanya tak nih? Nampaknya penasaran betul dengan jampi nih Bang Didi. Karena ya ini juga tadi yang seperti bilang Kaisa nih ya, sebuah kata-kata ternyata bisa sampai seperti itunya gitu ya. Ini kurang lebih memang seperti doa gitu ya Pak ya. Doa. Ya, jadi intinya bahwa apa-apa yang dihadapi oleh kehidupan nenek moyang kita masa lampau dan sampai hari ini, itu kan sampai kepada penyerahan diri gitu ya. Yeah. Penyerahan diri itu artinya kan menimbulkan suatu pergantungan diri kita secara batin, secara akal pikiran kepada kekuatan yang di luar kekuatan manusia, yaitu tentulah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau kepada yang gaib. Nah, kemudian memberi sugesti dan semangat kepada kita. Karena itu dalam dunia Melayu ada disebut kus semangat. Kus semangat. Itu kan membangkitkan diri seperti itu. Jadi lebih kepada memotivasi kita, dan itu karena minta kepada Tuhan ya pasti dikabulkan. Dan biasanya jampi ini kita gunakan pada saat bila saja nih Pak Akib? Banyak orang Melayu. Banyak sekali. Misalnya saya menyebut ada yang misalnya berkaitan dengan kepercayaan. Kemudian ada yang berkaitan dengan tuntutan keadaan gitu ya. Tuntutan keadaan itu apa? Misalnya keadaan kita lagi sedang berhadapan dengan, kita lagi berjalan, misalnya melewati ada hujan panas misalnya. Nah, kita kan orang dari dulu kan percaya ada hantu. Nah, hujan panas tuh ya. Yang panas itu kan medianya kadang-kadang kan ada daun yang disisipkan di telinga itu. Nah, medianya. Nah, kemudian tentu ada bacanya karena sudah pengaruh Islam. Misalnya beginilah, kita tidak tahu, kita tidak bisa bertanya apa artinya ya gitu. Misalnya sumalaya murus sumalaya matula gitu. La haula la quwata illa billahi aliyil azim. Nah, ya, dimulai gini, hujan panas, hujan batu gitu. Hujan panas aku nak lalu gitu. Sumalaya murus sumalaya matula. La haula la quwata illa billahi aliyil azim. Itu jampinya ya. Pas telinga kanan sehelai daun lalu melangkah dalam hujan panas itu. Nah, dipercayakan bahwa hantu tidak akan ganggu lagi. Nah, kan gitu. Itu sudah masuk Islam. Kalau nak murad misalnya nak memikat Bang Dede yang ganteng ni ada tak? Atau Bang Dede nak memikat saya yang cantik, mungkin Bang Dede misalnya ada, gitu ya. Saya nak memikat gitu. Banyak. Jadi itu yang disebut dengan, ada yang disebut dengan siawang lebih. Siawang lebih artinya orang melihat kita, kita bicara kita yang lebih, kita bercakap kita yang lebih, kita rupa wajah kita yang lebih. Apa saja orang nengok kita itulah yang lebih. Ada juga ya. Ada itu siawang lebih. Misalnya ada juga, misalnya ada doa pemanis gitu ya.
orang nengok kita tuh manis saja terus. Jadi betapa indahnya orang nengok kita. Ada juga yang disebut doa penunduk kasih misalnya. Doa penunduk kasih. Saya coba bacalah ini. Misalnya begini, kalau karena sudah masuk Islam maka pasti dimulai dengan bismillah, lalu ditutup dengan berkat la ilaha illallah. Oh, jadi di awal diucapkan dengan bismillah. Jampi, di akhir berkat la ilaha illallah. Saya begini, ini penunduk kasih. Daun jatuh pucuk susu, jatuh cinta rindu labu, seberang lautan Tanjung Buluh, deras arus kasih seterus, engkau diam mati purus. Purus itu artinya mati tegak ya. Engkau diam mati purus itu. Ingat daku sampai urat putus. Bayangkan tuh, ingat daku sampai urat putus. Alamak. Bila buruk mengurai, engkau kepadaku awan tersadai, tutup malam wangi serai, paling kasih engkau sampai kepadaku sepenuh lalai, berkat la ilaha illallah. Nah itu biasa. Ada yang ditawar dibaca di minyak wangi, minyak rambut, atau dibaca di air. Ketika nanti penutup mandi dibaca air itu lalu disiramkan ke badan. Ada juga baca ketika kita doa dibaca di tapak tangan, nanti disembur-sembur dengan ludah itu ya disapu ke muka, sapu ke kanan. Nah itu insya Allah. Jadi ini kalau tuju kepada seorang tinggal tambah saja tadi itu. Paling kasih engkau, maka ketika sampai engkau sebutkan namanya. Aisyah Jali Idris. Ya. Kayaknya kita harus ngafal nih ya Kak Aisyah ya. Tapi kalau tak saya pakai mandor nih, Bang Didi tetap aman ya sebetulnya. Saya perlu tambahkan bahwa ini ada apa namanya yang disebut dengan menuntut. Kalau tak sembarang Bang Didi, tak sembarang. Oh, iya. Dituntut dulu info itu. Iya. Malam Jumat. Alamak, malam Jumat. Lagi malam Jumat 15 hari bulan. Menjelang tengah malam. Kalau pagi-pagi tak boleh, Pak? Bisa. Nuntut itu harus tengah malam. Nuntut, nanti itulah yang namanya diberi ijazah itu ya. Diberi ijazah itu artinya bersalaman tangan, lalu di dalamnya nanti ada garam sedikit, garam butir ya. Lalu ada asam kandis, lalu atau asam kandis. Nah, itu nanti ya kalau ada juga orang yang pakai pengeras, namanya pengeras itu nanti misalnya entah cincin apa gitu ya, atau sekurang-kurangnya kain hitam 1 jengkal gitu. Nah, itu nanti habis nuntut itu boleh disalin, itu bukan langsung hafal, disalin, tapi habis disalin lalu disurahkan namanya itu. Jadi diturunkan lalu berjabat tangan. Tapi masih ada lagi Pak orang pakai di zaman-zaman sekarang nih daerah maju nih kan? Masih pakai karena dia doa. Kan doa tadi. Saya ulangi tadi lah, bayangkan kita akan mendapat keyakinan misalnya ini doa, ini boleh dicoba lah, misalnya tawar penyakit. Untuk penyakit ya? Penyakit orang misalnya sakit perut, sakit gigi, terutama demam-demam lah. Demam-demam kering-kering gitu ya, tak enak badan atau rasa-rasa ya dingin-dingin gitu ya. Dia ambil air putih, misalnya ini ada air putih, lebih bagus lagi air sulung gitu ya. Air sulung itu air pagi-pagi ditimba di sumur yang belum ada orang lain mengambilnya gitu. Lalu itu ditawar gitu. Ditawar air itu nanti misalnya ditawar di air itu, nanti air itu diminum 3 teguk, lalu dibasuhkan ke muka, kaki, tangan. Nah, jadi itu akan menjadi penyembuh karena misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, pucuk delima, pucuk tuba, daun lingkak, kulit param gitu, daun pauh, jenggi di belakang langit kap itu. Apa langit kap pun saya pun tak paham juga kan. Keteguran segala jemalang melungkap gitu. Melungkap itu artinya terbang, terlepas dan lari gitu. Pulung jaring terbang lesap gitu. Temu urat, temu darah, turun penyakit dari empunya tawar. Dari empunya tawar itu artinya yang menawarkan. Lalu sembuhkan sipulan seketika segar. Sipulan itu sebutkan namanya. Lalu ditutup, naik tawar, asal tawar, berkat la ilaha illallah. Lalu dihembuskan 3 kali. Ya, nanti dipakai jari manis, dicucukkan ke dalam air itu, lalu dicecahkan di ubun 3 kali, lalu diminum 3 teguk awalnya, kemudian dibasuh muka, basuh tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri 3 kali. Nanti minum air itu setiap
ya Pagi petang. saja apa tersuka kita lah. Ya. Tapi ini Pak, ini ada satu pertanyaan. Jadi ini kan dilakukan oleh kita gitu ya. Tapi ada nggak jasanya atau misalnya yang baca itu orang lain untuk seseorang yang meminta gitu? Oh, misalnya saya demam, saya nak minta jampi dengan Pak Akib Dengan Pak ya. Akib gitu misalnya. Pak Akib membuka jasa mantra. Atau bagaimana? Ya, memang dulu kan tabib itu, tabib. Karena itu orang Melayu kan ada tabib atau lebih umum dari orang Melayu itu nyebut dukun gitu. Iya. Bomo ya? Tidak, memang dukun. Dukun itu tok dukun gitu ya. Tok itu tidak bermakna kan dalam dunia Melayu itu ada tok dukun, ada tok bidan gitu ya. Nah, bukan bermakna negatif. Dukunnya itu artinya ada dukun yang memang khusus pengobatan orang, pun untuk ya mungkin sihir-sihir dan macam-macam lah. Tapi yang dukun untuk pengobatan orang misalnya. Nah itu khusus yang saya sebut tadi itu, yang terakhir tadi itu doa, tawar, kalau orang demam, memang media. Tapi tak ada pakai ayam, tak bagi kita, tak ada ya. Air putih ada ya. Karena kita memang orang Melayu ya. Kalau dibawa ke kini tentu dimulai dulu dengan Al-Fatihah dan tetap berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Betul. Berarti memang ada ilmunya gitu ya Pak Akib ya. Jadi ilmunya disebut jampi-jampi itu, lalu ada ilmu yang lain yang harus diturunkan oleh sang guru atau tabibnya. Jadi itu harus tak bisa juga macam Kanda Insah ini dengar ini saya baca ini nanti balik di rumah dicoba, tak bisa juga. Tak bisa juga. Jadi harus ada penurunannya. Jadi kalau Mbak Dede nak ambil ilmu ni datang rumah Pak Akib, bawa asam, bawa garam. Iya. Belajar dulu gitu ya. Kita masak asam pedas. Kita kayaknya dari tadi telepon udah berbunyi, boleh kita angkat dulu? Boleh. Kita angkat dulu ya Pak Akib ya untuk yang sudah bergabung di Jakarta. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Suara Budaya Berjaringan, selamat Tanjung Pinang. Iya, dengan siapa ini? Cik Guria ya? Cik Guria di Jakarta. Baik, Cik Guria, ada Kak Aisyah dan juga Pak Akib nih di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang cakep sekali ini Aisyah jari ibu sini. Alhamdulillah. Lawa, kalau kita tak nyebut cakep, kita nyebut lawa. Lawa. Assalamualaikum Pak Akibnya ya, narasumbernya ya? Iya. Aduh, aku mau berpantun dulu. Pantun boleh? Boleh. Pantunnya apa nih? Soalnya nggak pintar kayak orang Tanjung Pinang, hampir terpintar kayak Aisyah. Tanjung Pinang nama kota dicari. Cakep. Pulau penyengat kotanya. Oke. Suri. Pantun Melayu nama diberi. Tuan dan Cik Puan sila datang kemari. Wah. Silakan pertanyaannya Cikgu. Pertanyaannya ini kan jampi, mengenal jampi Melayu ya. Itu semacam kayak bikin ya jampi buat inilah kayak tabiat gitu ya. Mantra. Gitu ya. Mandra. Nah, gitu. Nah, apakah itu sama kita minta ya kayak doa lah. Minta itu ini bicara kalau orang sakit kan bisa marah medis. Nah dia misalnya jatuh terkilir, bisakah itu diobati dengan jampi-jampinya dari Pak Kip gitu. Terus apakah tadi jampi-jampi air jampi juga bisa ya, itu termasukkah itu gitu. Terus bagaimana filosofinya jampi ini ya apa namanya jampi Melayu gitu kan, ada jampi jerapah, jampi apa ya kalau nggak salah ya itu. Itu juga termasuk ya. Nah, jadi itu saya mau penjelasan filosofinya gitu ya. Baik. Pokoknya pantun terakhirnya jalan-jalan ke Tanjung Pinang, ada angsa terbang melayang. Cakep. Hati riang terasa senang, jumpa lagi sampai nanti di Tanjung Pinang yang akan datang. Bye. Terima kasih Cik Guria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sempat dibahas ya Pak Akib ya. Mungkin ada yang mau ditambahin, silakan. Filosofinya kan itu berangkat dari kearifan lokal lah. Iya. Bahwa apa-apa yang ada di sekitar hidup dan kehidupan orang Melayu, maka itu diramu menjadi kata-kata, kalimat daripada jampi-jampi itu. Intinya dan itu ya seperti kalau kita bicara, jadi lebih kepada kearifan lokal, apa namanya, pengajaran diri terhadap bahwa kita memang tidak boleh ada kesombongan terhadap alam, terhadap lingkungan. Itu intinya.
Jampi-jampi itu lalu kita merendah diri kepada alam, lalu kita berendah diri juga kepada Yang Maha Pencipta. Itu inti daripada jampi-jampi itu. Itulah filosofi gitu. Bahwa filosofi itu intinya mengajar kita untuk berbudi yang baik gitu. Karena itu tidak ada kesombongan di dalam jampi itu. Dan memang lebih kepada membangkitkan jati diri dan semangat. Baik, kalau kita tengok dari kata-kata yang disebutkan dengan Pak Akip tadi itu ya, berbagai macam gemuruh dan lain sebagainya, itu kan kata-kata sastra yang indah sebetulnya. Ada yang bentuknya macam pantun, ada yang bentuknya macam puisi. Apakah itu memang salah satu karakteristik dari sebuah mantra itu sendiri, Pak Akip? Ya memang saya meminjam istilah Profesor Dr. Sapadi Djukodomono. Mantra pada mulanya tidak ada kata-kata tulis. Mantra pada mulanya tidak juga berbaris, tidak juga bersajakan nampak oleh mata kita, tetapi intinya dia diucapkan. Ketika dia dilisankan maka hilang kata-katanya, hilang tulisannya, dan tidak ada baris. Nah, belakangan baru orang membuat baris-baris. Tapi boleh saja jadi mantra itu ya hanya satu kalimat gitu. Kalau napasnya panjang dia baca satu kalimat, karena napasnya pendek-pendek maka dia itu dibaca penggalan-penggalan. Tapi memang kalau kita lihat bahwa mantra itu ada yang bersajak AB seperti pantun, ada yang bersajak AA semua, ada juga yang seperti syair gitu ya. Jadi dan itu tidak bisa kita mengatakan bahwa mantra itu bersajak begini, nggak bisa. Pasti berbeda. Bahkan berbeda pula dia, lain suku bangsanya, berbeda pula dia mantranya itu. Jadi intinya tidak ada kita dapat mengatakan kalau puisi kan bisa. Puisi saja begini gitu. Pun bersajak begini, syair begini. Kalau mantra jadi tergantung kepada memang sudah diwariskan oleh nenek moyang gitu. Tapi kita melihat bahwa betapa orang tua-tua dulu menempatkan, memilihkan kata-kata itu lagi-lagi mewakili akal pikirannya yang paling murni dengan keyakinannya. Contoh inilah, misalnya orang pergi mancing nih, orang mancing, nih serapah orang mancing, jampi orang mancing gitu. Nah, ini Mbak Didi suka mancing tak? Kalau suka catat dulu nih. Mancing keributan kayaknya kalau saya ini. Oke, gimana? Ikan lah. Misalnya gini, ada serapah atau jampinya itu gini. Ketika kail dipasang umpannya, dikaitkan umpannya, lalu dipegang talinya itu agak satu hasta diturunkan ke bawah gitu, lalu digantungkan di depan. Nah itu kan akan dilempar tuh, akan dilempar lalu dibaca itu di atas kail itu, di atas umpan itu, air surut bawa ke perut, air pasang bawa ke isang itu, sintak ragut biar putus daripada rambut, semburkan air ludah di pancingan itu, maka campakkan ke laut. Wah, dapat ikan jos waktu ya? Nah itu insya Allah ya. 1 jam mancing udah banyak lah dapat ikan. Wah, mantap. Ini kalau pergi bawa ke tempat pemancingan ikan memang habis kolam tuh ya. Kita sering mancing tuh. Tali pancing kita kan ketika dipatuk ikan tuh, dipagut ikan itu kan terasa tuh. Terasa tuh. Nah itu kan kadang-kadang umpan habis. Oh betul. Kali tarik kail juga naik ke atas. Kosong ya. Kosong. Nah itu dia ada bacanya. Kalau mancing ulang ulit. Kalau tak ulang mati terselit. Nah, sintak ragut biar putus daripada rambut. Wah. Air laut itu dimasukkan tangan, gini kan itu. Nah itu ikan panas hatinya. Itu memancing ikan supaya dia marah gitu. Jadi dia tak patuk kecil-kecil lagi, langsung ditelan dia umpannya itu. Oh gitu. Itu kan lagi-lagi, tapi itu nyatanya memang terjadi. Saya dulu pemancing berat. Oh jadi banyak dapat ikan Pak? Ini asli nih memang. Wah memang ada diguna ya mantra tuh ya. Nampak-nampak isi laut pun habis ada kena kuras dengan Pak Akip. Jadi itu. Karena itu orang-orang dulu mancing dia tak perlu pakai sampan sangat, pergi ke pinggir pantai, masuk ke air laut agak sepinggang, sudah. Mancinglah dia. Dapat ikannya. Ikan tuh. Karena ikannya datang ketika dibaca jampi-jampi itu. Itu namanya pengundang. Pengundang itu artinya memanggil. Itu juga dengan cewek tadi atau perempuan, laki-laki. Yang saya baca tadi itu bisa datang ke rumah kita. Masya Allah. Nih kalau budak-budak zaman sekarang tahu nih berebut nak ambil ilmu nih ya. Dihafalin tuh mantranya ya.
Ada lagi ke yang telepon Bang? Ada Bang telepon tapi waktu kita mepet, coba ya sedikit saja ini. Halo, selamat sore, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Halo, iya, dengan siapa? Kabar Dede. Iya, kabar baik. Teh Dinda ya? Halo, ya Teh Dinda di Bogor. Teh Dinda ada Kak Aisyah sama Kak Akib nih, Pak Akib nih di Tanjung Pinang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak menyapa Kakak Aisyah dan Assalamualaikum. Sila ada yang nak ditanya langsung dengan Pak Akib, masa kita terbatas. Langsung. Iya, Pak Kip. Yes, ya, saya. Bukan bertanya sebetulnya sih, tapi sedikit info. Kalau di Jawa Barat itu, kalau di Tanjung Pinang dan lain-lain mungkin ada kata jampi. Kalau di Jawa Barat itu jampe, Pak Kip. Oh, jampe. Jampe, iya. Jadi mungkin pernah dengar seorang ibu atau seorang ayah bilang ke anandanya yang masih kecil dengan bilang jampe-jampe harupat. Gera gede, gera lumpat. Artinya cepat besar, cepat melompat begitu. Jadi seperti tadi Bapak Kip bilang ya, boleh dibilang jampe ini bagian dari serapah begitu ya Kakak Aisyah ya, dan doa Dede ya. Jadi bagian dari doa yang dengan disampaikannya dengan serapah begitu ya. Boleh dibilang serapah itu pengertiannya dalam bahasa Indonesia itu asal bicara begitu ya, asal ngomong gitu ya. Tapi jadi kenyataan. Akib. Oke. Halo. Ya, Teh Dinda. Ya. Menurut Pak Kip, karena kalau secara logika mungkin dari sisi nalar kita itu dengan dibuatnya seperti itu atau dengan dijampi-jampi begitu, tapi kok jadi kenyataan begitu. Oke, Teh Dinda, makasih ya. Terima kasih Kak Dinda. Terima kasih Pak Kip dan Dede Selalu Kak Dinda. Amin, terima kasih. Wah, dari Teh Dinda, gimana nih Pak Kip? Memang leluhur kita tuh suka begitu ya dengan serapah mantra gitu ya Pak Akib. Ya, Rudi, bedakan serapah itu bukan jadi gini, karena ada pelenturan bahasa, peleburan bahasa. Itu kan kalau memaki-maki orang itu bukan serapah, tapi serana. Oke. Sumpah serana. Itu asal bercakap ya kalau serana. Kalau sumpah serana itu asal bercakap, maki orang itu. Kalau serapah itu yang tadi itu mantra. Jadi lawan katanya sapah serapah gitu. Oke. Nah, yang benarnya sapah serapah. Kalau memaki-maki itu nampaknya sumpah serana. Jadi intinya bahwa sampai hari ini saya kira bahwa yang namanya jampi atau yang namanya doa-doa yang diwariskan nenek moyang ini sebenarnya sejatinya masih hidup di tengah masyarakat kita. Jangan kita katakan bahwa orang-orang yang hidup di kota-kota tidak pakai lagi itu. Pasti masih ada yang pakai itu. Karena intinya dia doa. Doa. Dan memang itu akan memberi penguatan batin kita, kepasrahan kita kepada Tuhan. Misalnya kita sudah berobat kepada dokter gitu ya. Lalu mungkin masih juga kurang segar gitu ya. Nah, orang akan mencari dukun, mencari tamu untuk meminta didoakan. Itu lazimlah dilakukan. Dan saya menemukan itu. Lalu saya diminta orang untuk itu. Datang ke rumah sakit, sebuah rumah sakit. Bawa air tawar. Itu memang masih lazim dilakukan sampai sekarang ya. Nah, apalagi tadi misalnya ketika terakhir, kalau bagi orang Islam tentu dia sudah dimulai dengan basmalah, didahului Al-Fatihah, lalu ada surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, kemudian dengan selawat Nabi. Baik. Itu. Intinya kita yang berbudi luhur, budaya bangsa, maka tidak ada yang usang dari mantra-mantra itu. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Akib. Terima kasih Pak Akib. Satu masa cepat betul berlalu ya. Kayaknya 1 jam kurang ini ya Kak Aisyah ya. Kayaknya 24 jam sama dia. Waduh. Kak Aisyah juga terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Pro 4 untuk siang hari ini.
Bang Dede kata orang kalau ndak memancing bawal, mancing pula di waktu pagi. Sudah lama kita berbual, lain masa kita jumpa lagi Bang Dede. Amin. Baik, sampai ketemu lagi. Salam buat teman-teman di Perompak Tanjung Pinang ya. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Bang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar Perompak ya, untuk Abang Po juga di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran berjaringan Nusantara di kesempatan siang hari ini. Pokoknya simak terus ya, acaranya juga tiap hari Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai jam 2 siang. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Bulan dolar timbul lagi nak. Adik, kalau bak dia pelurunya. Dia mak. Agak biang tadi mak dia enggak ada. Adik, awak ladang uang le tanah. Be. Yang ah. Adik capek bulan bulan. Capek rasa Sarawak capek. Bulan dua bila timbul lagi ah. Sarawak di mana kan Sarawak? Coba Sarawak je le. Sarawak je le. Sarawak ni. Adik capek layu. Sarawak lagi ah. Ladang uang le tanah. Dia. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita jam 14. Abang Po, Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA Jakarta Barat telah merampungkan pembangunan saluran air di Jalan Lingkar Luar Barat dari arah Kapuk menuju Cengkareng, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng. Kepala Sudin SDA Jakarta Barat, Purwanti, mengatakan pembangunan saluran air tersebut dikerjakan sepanjang 204 meter. Adapun pengerjaannya dimulai sejak Agustus 2023. Ia menambahkan pembuatan saluran baru selebar 60 cm dan tinggi 80 cm ini juga dilengkapi dengan U-ditch. Sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh 10 personil Sudin SDA Jakarta Barat serta 1 alat berat. Beralih ke berita yang lain, ratusan ribu jemaah